Gadis kaya itu kabur dari rumah untuk pertama kalinya. Dia menabrak seorang pengemis tinggi di jalan. Wanita itu melihat dengan saksama. Dia menemukan bahwa meskipun pengemis itu tampak kotor, tetapi itu tidak dapat menyembunyikan mata cerah dan wajahnya yang tampan. Jadi, wanita itu dengan berani membawa pria itu kembali ke villa dan memberitahu orang tuanya bahwa dia ingin menikah dengannya. Orang tuanya langsung marah besar setelah mendengarnya. Mereka memarahi putri mereka seolah-olah dia adalah sepotong daging panggang. Dia memiliki putra kaya yang baik untuk dinikahi, tetapi malah ingin menikahi pengemis bau yang baru saja dia temukan. Mereka segera mengusir keduanya. Bahkan lantai yang telah diinjaknya pun harus didesinfeksi dengan hati-hati. Mereka tidak tahu identitas asli pengemis itu adalah CEO kaya dan tampan dari perusahaan triliun dolar. Dia telah diserang oleh adik laki-lakinya yang memperebutkan harta warisan di pesawat. Setelah kejadian itu, CEO itu kehilangan ingatannya dan akhirnya hidup di jalanan. Dan dia ditemukan oleh gadis yang kabur dari rumah karena dipaksa menikah. Ini pengemis yang tadi, kan? Ganteng banget. Benar-benar seperti orang yang berbeda. Ayah, Ibu, aku akan membawa Ajiu untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Ajiu. Benar, ada karakter Jiu di kalungnya. Jadi aku memanggilnya Ajiu. Ajiu, ayo pergi. Paman, sepatumu jatuh. Aku akan memakaikannya untukmu. Minggir. Ayah, kenapa kau menyerangnya secara tiba-tiba? Ajiu bukan orang jahat. Dia orang baik. Aku lihat kau ini telah tertipu oleh pria cantik ini. Apa yang dia punya selain wajah tampan itu? Kalau kau bilang dia pria cantik yang tak berguna, jika dia bersedia memperlakukanku dengan baik seumur hidupku, aku juga bersedia menghidupinya seumur hidupku. Kau benar-benar keterlaluan. Jangan berani-beraninya kau mengganggu Xiao Sui, pengemis sialan. Berani-beraninya kau menyentuhku, aku akan menghajarmu. Kau bosan hidup, ya? Ajiu, maukah kau menikah denganku? Tentu saja aku mau. Mulai sekarang, aku akan menuruti semua ucapanmu. Baguslah, kalau begitu mulai sekarang. Selama aku masih punya makanan, aku tidak akan pernah membiarkanmu kelaparan. Ayo pergi. Kalian berdua sudah pikun, ya? Tuan Muda Gu secara khusus meminta kakakku dan meminta kakakku untuk membawa satu pengemis untuk tinggal bersama. Kalau begitu, kami juga tidak bisa menghentikannya. Ayah bahkan menamparkan kakakmu. Kenapa dia memukul kakakku? Bukankah seharusnya dia memukul pengemis itu? Putraku, kau baik-baik saja? Beraninya kau memukul putraku? Sepertinya kau perlu diberi pelajaran. Kau tidak akan tahu tempat siapa ini. Tapi ayah, Hao Tian yang mulai duluan. Ajiu hanya membela diri. Hei, kau malah membela orang luar? Ajiu bukan orang luar. Kami baru saja menikah. Dia sekarang suamiku, kau. Kakek tua. Ayah, kau baik-baik saja? Kau masih punya muka untuk bertanya ada apa dengan ayah? Ayah bisa mati karena marah padamu. Kau menikahi seorang pengemis. Apa tujuanmu? Apakah kau menginginkan wajah tanpa malunya itu? Tuan Muda Gu bersedia memberi keluarga kita 50 juta mahar. 50 juta? Kau tahu berapa banyak uang itu? 50 juta dari keluarga Gu. Aku benar-benar tidak pantas menerimanya. Jika kau benar-benar menginginkan uang itu, lebih baik kau saja yang menikah dengannya. Kau tidak masuk akal. Aku rasa kau yang tidak masuk akal. Pernikahanku adalah urusanku sendiri. Kalian jangan pernah berpikir untuk menjualku ke keluargaku. Dan lagi, jika kalian benar-benar tidak tahan melihat Ajiu, aku akan pergi bersamanya. Ayo pergi. Kau. Aduh, bagaimana ini? Xiao Sui kita ingin menikahi seorang pengemis. Aduh, jika berita ini sampai tersebar, keluargamu kita di Jiangcheng akan menjadi bahan tertawaan. Aduh. Ibu. Karena kita tidak bisa menangani pengemis ini, biarkan Tuan Muda Gu yang mengurusnya. Tuan Muda Gu pasti bisa mengatasinya. Ajiu. Keluargaku tidak menyukaimu, tapi tidak apa-apa. Selama aku menyukaimu, itu sudah cukup. Mulai sekarang, aku akan menghidupimu.
Aku ini laki-laki. Sepatutnya aku yang melindungimu, dan juga aku yang menghidupimu. Tapi apa yang bisa kau lakukan? Hah? Kalungmu ini, semakin kulihat semakin istimewa. Jiu, kau menyukainya, aku berikan padamu. Jangan, jangan. Ini mungkin sesuatu yang ditinggalkan keluargamu untukmu. Kau harus menjaganya dengan baik. Meskipun kita tidak punya pernikahan, tapi harus ada rasa sakralnya. Tentu saja harus ada. Sini pakaikan untukku. Xiao Sui, aku akan menghasilkan uang untuk menghidupimu nanti. Menghasilkan uang untuk menghidupiku? Bagaimana caranya menghidupiku? Tidak masalah. Aku akan menghidupimu. Kalau begitu aku akan melahirkan anak untukmu. Bodoh, bagaimana pria bisa punya anak? Besok kita akan pergi melihat-lihat rumah. Setelah kita pindah, kamu tidak perlu lagi melihat wajah orang lain untuk menjalani hidup. Tunggu sampai hidup kita stabil. Lalu kamu melahirkan anak untukku, oke? Xiao Sui, hei. Tuan mudaku. Tuan mudaku, selama Anda membantu kami menyingkirkan pengemis bau itu, kakakku akan menjadi milik Anda. Bajingan, berani-beraninya dia merebut wanitaku. Lihat saja, aku akan menghabisinya. Tuan mudaku, itu dia. Ibu, aku sudah membelikan Ajiu 2 setel pakaian. Cukup untuk dia pakai. Bagaimana kalau kita pulang saja dulu? Aku takut dia akan takut jika bangun dan tidak melihatku. Dia akan ketakutan. Aduh. Dia itu laki-laki. Kok penakut sekali sih? Bagaimana bisa? Aku bahkan belum membeli baju. Temani aku jalan-jalan lagi. Ibu, hari ini aku benar-benar ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Lepaskan aku, lepaskan. Kalian siapa? Mu Qiansui adalah wanita yang kuinginkan. Sekarang keluar kau. Aku masih bisa mengampuni hidupmu. Aku tidak peduli. Xiao Sui adalah istriku. Bajingan. Tidak tahu diri. Apa yang dia pakai di tangannya itu? Kenapa aku tidak suka melihatnya? Potong tangannya. Berikan pada anjing. Wakil Direktur Hu, Tuan Muda kedua Feng sudah tidak sabar untuk mengambil alih Feng Group. Aku tidak percaya CEO sudah meninggal. Kita tidak boleh membiarkan kekayaan triliunan CEO jatuh ke tangan Tuan Muda kedua Feng ini. Ayo pergi. Tuan Muda kedua Feng, kakakku telah hilang selama 3 bulan. Menurut hukum negara kita, hilang karena kecelakaan selama 3 bulan dapat dianggap meninggal dunia. Ini adalah surat kematiannya. CEO Feng memakai pelacak lokasi darurat. Sekarang pelacak itu belum ditemukan. Itu berarti CEO Feng mungkin masih hidup. Pelacak apa? Kenapa aku tidak tahu? Mirip dengan kotak hitam pesawat. Sekarang baik pelacak maupun CEO Feng keduanya hilang. Bagaimana bisa kau memastikan kematiannya? Kakakku jatuh dari ketinggian seperti itu. Tidak mungkin dia selamat. Tuan Muda kedua Feng, kau mengutuk kakakmu sendiri. Aku hanya menyatakan fakta. Aku sudah mengirim orang-orangku. Tim penyelamat terbaik pasti akan membawa CEO Feng kembali. Tuan Muda kedua Feng, tolong kau dan orang-orangmu pergi dari sini. Huo Wensan, kau hanyalah seekor anjing setia milik kakakku. Benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan dari Feng Group. Aku datang hari ini untuk memberitahu kalian. 3 hari lagi, aku akan membawa pengacara untuk secara resmi mengambil alih Feng Group. Wakil Direktur Hu, lalu apa yang harus kita lakukan?
CEO Feng pasti belum meninggal. Kalau tidak, jenazahnya tidak mungkin hilang. Bagaimana dengan pelacaknya? Masih belum ada kabar? Belum. Kalau begitu, terus tambah orang. Bahkan jika kita harus mencari di seluruh negeri ini, pastikan Tuan Feng kembali dengan selamat. Hentikan. Ajiu, kamu baik-baik saja kan? Seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian di rumah. Ini semua salahku. Aku baik-baik saja. Mu Qiansui, apa kau sudah gila? Pengemis ini bagaimana bisa dibandingkan denganku? Kamu lebih suka bersamanya daripada menikah denganku, kan? Ya, aku lebih suka menikah dengan pengemis daripada menikah denganmu. Gusaus ingin aku menikah dengannya. Kehidupan selanjutnya, sayangku. Aku akan membuatmu berlutut memohon padaku untuk menikahimu. Kakak, jangan panggil aku kakak. Kalian hari ini benar-benar keterlaluan, menyingkirkanku, lalu membiarkan Gusaus menangani Ajiu. Jika hari ini aku tidak datang tepat waktu, apakah kalian tahu apa yang akan terjadi pada Ajiu? Xiao Sui, apa kau sudah memikirkannya? Cara Gusaus menangani dia hari ini, besok mungkin akan menggunakannya untuk menghadapi kita. Apa keluarga Gu tidak punya hukum? Hukum. Di Jiangcheng, keluarga Gu adalah hukumnya. Apa kau belum pernah mendengarnya? Naga yang kuat tidak bisa menekan ular tanah. Keluarga Gu, kita tidak mampu menyinggung. Lalu apa boleh buat? Lagi pula aku sudah menikah dengan Ajiu. Tidak mungkin menikah lagi dengan Gusaus. Xiao Sui, jangan takut. Aku akan melindungimu. Tanganmu barusan hampir saja dipotong. Kau akan melindungi kakakku dengan apa? Dengan otakmu. Bukan urusanmu, Xiao Sui milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Aduh, lihat dirimu. Tidak punya kemampuan. Tapi nadamu besar sekali. Jika kau benar-benar punya kemampuan, jangan tinggal di rumah kami lagi. Setiap hari makan dan minum milik kami, malah membuat masalah bagi kami. Aduh, keluarga kami telah melakukan dosa apa ini? Aku bertemu dengan orang yang lucu sepertimu. Cukup, jangan bicara lagi. Tunggu sampai kita menemukan rumah. Kita berdua akan pindah. Apa kau sudah menelepon Tuan Muda Gu? Sudah. Tuan Muda Gu bilang semuanya sudah diatur. Sudahlah, kalian berdua jangan bicara lagi. Jangan biarkan dia mendengarnya. Masa aku takut sama pengemis? Hari ini adalah hari terakhir bagi pengemis bau busuk ini. HMPH, dia awalnya hanya punya satu nyawa. Tidak perlu disayangkan, aku tidak akan pernah membiarkannya menghancurkan masa depan keluargamu kita. Hari ini aku harus mengambil alih Feng Group. Kakak, kerajaan yang susah payah kau bangun menjadi milikku. Huo Wensen, aku sarankan kau berhenti meronta-ronta sia-sia. Dengarkan aku masih akan membiarkanmu menjadi wakil presiden. Bagaimana jika aku tidak mendengarkanmu? Wakil Presiden Huo, kalau begitu hari ini, mungkin kau tidak akan bisa keluar dari gerbang Feng Group hidup-hidup. Xiao Sui, kamu naik mobil dulu. Aku mau menaruh barang di belakang dulu. Hei, aku belum naik mobil, Xiao Sui. Pak sopir, kenapa Anda menjalankan mobilnya? Suamiku belum naik, tolong berhenti dulu, Pak. Aku belum naik. Nonamu, jangan berteriak lagi. Tuan Muda Gu yang menyuruhku menjemputmu. Gusaus yang menyuruhmu datang? Benar, kalian bajingan. Siang bolong begini kalian mau berbuat apa? Berhenti. Ajiu. Wensen,
Kudengar kakakku menyimpan dokumen penting di dalam brankas. Selain dia, hanya kau yang tahu kata sandinya. Katakan padaku, aku akan mengampunimu. Hari ini bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan mengkhianati Presiden Feng. Pergi mati sana. Menjijikkan. Tuan muda kedua, lihat cepat. Apa? Bukankah itu bom waktu? Sinyal alarm telah muncul. Sinyal telah muncul. Sinyal telah muncul. Itu pelacak CEO Feng. CEO Feng belum. Ini tidak mungkin. Kakakku sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin dia hidup kembali? Feng Jinxing. Apa yang kamu lakukan hari ini di Feng Group? Setiap tindakan. Rekaman pengawasan di ruang rapat semuanya. Telah merekam semuanya. Tunggu CEO Feng kembali. Orang pertama yang akan diurus adalah kamu. Meng Han. Segera siapkan orang-orangnya. Kita akan menjemput CEO Feng. Tuan muda kedua, jangan takut. Bom di helikopter Feng Jiucheng dipasang sendiri oleh orang kita. Feng Jiucheng sama sekali tidak punya kesempatan untuk selamat. Mereka tidak lain hanyalah mengulur waktu saja. Benar. Kamu benar. Aku tidak bisa ditakut-takuti oleh mereka. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Gu Saus. Aku tahu itu kamu. Kamu pikir dengan mengikatku di sini, kamu bisa menikah denganku? Mimpi. Xiao Sui. Suami pengemismu, sekarang di tanganku. Aku bisa meremukannya seperti meremukan seekor semut. Ingin dia hidup atau ingin dia mati? Terserah padamu. CEO Gu. Maaf. Saya mohon, bebaskan dia, oke? Bebaskan dia. Boleh. Berlututlah dan mohon padaku. Kalau tidak, aku tidak bisa melampiaskan amarahku. Gu Saus. Saya mohon, bebaskan Ajiu. Ajiu hanyalah orang biasa. Perselisihan kita tidak ada hubungannya dengannya. Kudengar, Xiao Sui. Kalau saja kamu patuh seperti ini sebelumnya, tidak akan terjadi apa-apa. Suami pengemismu Qian Sui, kenapa? Pengemis Gu Sao ditabrak mobil sampai mati. Aku tahu, hahaha. Gu Saus. Orang jahat. Kamu akan mendapatkan balasannya. Gu Saus dia ditabrak mobil. Apa hubungannya denganku? Mu Qian Sui. Jika kamu bertingkah gila lagi, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Awalnya aku berencana menikahimu sebulan lagi. Sekarang aku tidak bisa menunggu selama itu. 7 hari lagi. Menikahlah denganku. Aku jamin keluargamu akan aman dan sehat. Jika kamu tidak menurut, kamu menanggung akibatnya sendiri. CEO Feng, CEO kehilangan banyak darah. Dia tidak akan baik-baik saja. Aku akan menelepon 120 sekarang. Halo, apakah ini 120? Hahaha. Bagus sekali, keluarga Gu berkata, seminggu kemudian, mengadakan pernikahan. Saat itu, langsung transfer 50 juta mahar ke rekeningku. Sayang. Apakah si brengsek itu sudah mati? Jangan sampai dia keluar dan membuat masalah lagi. Gu Sao berkata, sudah dibereskan. Ayo kita persiapkan pernikahannya dengan baik. Sudah cukup. Baguslah kalau begitu.
CEO. CEO, akhirnya Anda bangun. Saya tahu Anda tidak akan. CEO, bagaimana perasaan Anda? Meng Han, ini aku. CEO, 3 bulan terakhir ini pasti sangat berat bagi Anda. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lagi pergi jauh sendirian. Di mana Xiao Sui? Salju apa? Hari ini cerah, tidak turun salju. Aku sedang membicarakan istriku, Mu Qiansui. Hah? Apa? Anda sudah menikah? Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan Xiao Sui menikah dengan bajingan Gu itu. Berikan teleponnya padaku. Telepon Vincent. Halo, Vincent. Bantu aku melakukan sesuatu. Baik, CEO, katakan saja. Wow, pengantin wanitanya sangat cantik, dan Tuan Muda Gu benar-benar pasangan yang serasi. Bukankah begitu? Kudengar keluarga Gu memberikan 50 juta sebagai mahar. Lihatlah lelaki tua itu, tersenyum lebar sekali. Bu, kenapa pengantin wanitanya menangis? Karena dia tidak tega meninggalkan keluarganya. Bersihkan air matamu, aku paling benci wanita cengeng. Menjadi wanitaku, Gu Saus, adalah keberuntunganmu seumur hidup. CEO, tubuh Anda masih sangat lemah. Apakah Anda yakin ingin keluar dari rumah sakit sekarang? Istriku akan menikah dengan pria lain. Aku harus pergi dan merebutnya kembali. CEO, apakah Anda sangat mencintainya? Dengan status Anda bisa mendapatkan wanita manapun. Seumur hidupku, Feng Jiucheng hanya menginginkan Mu Qiansui. Baik, CEO, kalau begitu aku ikut denganmu. Nona Mu Qiansui, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Gu Saus untuk menjadi suami Anda? Saya tidak bersedia. Ada apa ini? Kenapa pengantin wanitanya belum mau? Sepertinya pengantin wanitanya dipaksa. Aduh, ini sangat memalukan. Pembawa acara, lanjutkan ke langkah berikutnya. Baik. Sekarang, silakan kedua mempelai bertukar cincin. Jiu. Bukankah dia sudah? Ada apa ini, suamiku? Aku sudah bilang dia akan datang membuat masalah. Lihat kan, aku benar. Dia benar-benar beruntung, tapi hari ini dia datang membuat onar. Sama saja mencari kematian. Jiu. Aku datang untuk menjemputmu. Mereka semua bilang kamu sudah. Aku tidak percaya. Dan aku juga tidak menerima kabar darimu. Syukurlah, syukurlah. Kamu baik-baik saja. Bajingan Gu Saus itu bahkan baik-baik saja. Bagaimana mungkin aku kenapa-kenapa? Xiao Sui, hari ini adalah pernikahanmu dengan Saus. Kamu lari-lari kemana-mana. Apa yang kamu lakukan? Ibu, suamiku adalah Jiu. Jiu dia tidak. Aku tidak akan pernah mau menikah dengan Gu Saus. Apa, Abah? Jiu itu, dia hanyalah seorang pengemis amnesia. Bahkan tidak memiliki identitas yang layak. Tidak punya, aku tidak akan pernah mengakui memiliki menantu seperti itu, ya. Sebelumnya memang aku tidak punya identitas. Itu karena aku kehilangan ingatanku. Sekarang ingatanku sudah pulih. Xiao Sui, identitas asliku adalah, bahkan Kaisar Langit sendiri datang pun percuma. Mu Qiansui adalah wanita yang kupilih. Seumur hidupnya, dia hanya bisa menjadi milik keluarga Gu, dan hanya bisa menjadi hantu keluarga Gu. Gu Saus, kau hanyalah ahli waris keluarga Gu. Apa hakmu berbicara lancang di depanku? Siapa orang ini? Bahkan berani tidak menganggap serius Gu Group. Benar, di Jiangcheng ini belum ada yang berani menantang Tuan Muda Gu. Jiu, taktik Gu Saus sangat kotor. Lebih baik kau pergi dulu. Xiao Sui, jangan takut. Hari ini, jangankan Gu Saus, bahkan orang terkaya di Jiangcheng datang. Dia hanyalah lelucon. Siapa yang berani tidak menganggapku serius? Dia tidak menganggap Anda serius.
Tuan kaya raya, jangan pedulikan dia. Dia mengalami kecelakaan mobil beberapa hari yang lalu. Otaknya rusak karena kecelakaan itu. Anak muda zaman sekarang, bicara seenaknya, akan merugikan diri sendiri. Paman Chen, jangan pedulikan pengemis ini. Aku akan memanggil keamanan untuk mengusirnya. Keamanan, tangkap pengacau ini, dan usir dia. Lihat siapa yang berani menyentuh CEO kita. CEO, bukankah Tuan Muda Gu bilang, dia pengemis? Bagaimana dia bisa menjadi CEO? Zaman sekarang, saat keluar rumah, identitas itu dibuat sendiri. Kalau dia CEO, aku ini orang terkaya di Tiongkok. Hahaha. Kau terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Kau bilang dia CEO? Dia CEO perusahaan apa? Kita, CEO Chen. Anda tidak boleh mempercayainya. Omong kosongnya, pengacau ini. Dia awalnya seorang pengemis di dekat kompleks kita. Putriku dengan baik hati mengadopsinya. Hasilnya, dia malah melecehkan putriku. Dia bahkan berani datang dan membuat keributan di pernikahan putriku. Pernikahan dengan Tuan Muda Gu. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Benar, orang ini. Dia hanyalah seorang pengemis. Dia, bahkan jika dia mengenakan jubah naga, dia tidak akan bisa menjadi putra mahkota. CEO kami bukanlah seorang pengemis. Kalian orang-orang buta. Benar-benar tidak bisa diajari. Meng Han, diam. Baik. Gu Saus, dendam di antara kita. Kurasa tidak perlu melibatkan orang lain. Kau bilang kau ingin menikahi Xiao Sui. Atas dasar apa? Karena aku bisa memberi keluargamu mahar 50 juta. Pengemis miskin. Pernahkah kau melihat uang sebanyak itu seumur hidupmu? Itu saja, apa? Aku bisa memberi keluargamu 50 juta. Bagaimana denganmu? Jika kau bisa memberi lebih banyak dariku, aku akan menyerahkan Mu Qiansui padamu. Baiklah. Semua orang mendengar apa yang kau katakan. Jangan coba-coba untuk mengingkarinya nanti. Kau, seorang pengemis. Dari mana kau mendapatkan 50 juta? Kau jangan membuatku tertawa terbahak-bahak. Tahukah kau 50 juta itu uang sebanyak apa? Gu Saus, 50 juta. Kalau keluargamu miskin, jangan bertingkah sok kaya. Kakak, dengar itu? Orang ini punya masalah sama otaknya. Dia membual sampai ke langit. Aku benar-benar tidak tahan mendengarnya lagi. Aku pikir otak kalian yang rusak. Aku, Mu Qiansui, saat menikah, tidak pernah membutuhkan mahar apapun. Orang yang kusukai meskipun tidak punya uang sepeser pun, aku akan tetap menikahinya. Bodoh, tutup mulutmu. Kenapa aku bisa melahirkan makhluk tak berotak sepertimu? Ayah mertua, Gu Saus sudah memberikan maharnya padamu. Siapa ayah mertuamu? Kau pantas. Coba kencingi bayanganmu sendiri. Maksudmu, dia belum memberikannya? Tunggu sampai pernikahan selesai. Saya secara alami akan mentransfer uangnya ke keluargamu. Aku percaya pada keluarga Gu. Jadi aku sama sekali tidak terburu-buru. Setahu saya, mahar ini harusnya diberikan pada saat upacara pernikahan. Gu Saus, jangan bilang kau tidak mampu membayarnya. Karena keluarga Gu sudah bilang akan memberikannya 50 juta mahar, maka tidak akan ada 1 sen pun yang kurang. Baiklah, kalau begitu berikan sekarang. Kalau kau tidak memberikannya, aku yang akan memberikannya. Kalau kau tidak memberikannya, aku yang akan memberikannya. Kau memaksaku? Ya, aku memang memaksamu. Sudah kehabisan akal tapi tetap saja tidak mampu membayar. Siapa bilang kita tidak bisa membayar? Aziz, ini ada 50 juta. Sekarang berikan pada keluargamu. Lihat, kan? 50 juta sekarang ada di tanganku. Keluarga Gu di kota Jiang kita ini adalah konglomerat yang sangat terkenal. 50 juta, masih sangat mudah. Sepertinya pria bernama Anjiu ini akan kalah. Berani-beraninya membandingkan kekayaan dengan keluarga Gu. Benar-benar tidak tahu diri. Saus, aku tidak terburu-buru. Tunggu sampai pernikahan Xiao Sui selesai, baru berikan. Aku percaya pada keluarga Gu. Sama sekali tidak akan terhasut oleh pengemis ini. Aduh, tidak. Sekarang juga aku akan mentransfer uangnya padamu. Setelah aku mentransfer uangnya, aku akan menyuruh orang untuk mengusir orang sialan ini. Bawa mesin EDC-nya ke sini. Transaksi gagal, silakan gunakan kartu lain. Bagaimana bisa transaksinya gagal? Apa jangan-jangan uang di kartunya tidak cukup?
Ini tidak mungkin. Ayahku bilang di kartu ini ada 50 juta. Ayahku tidak mungkin membohongiku. Pasti petugasnya salah menggesek kartunya. Biar aku gesek sendiri. Transaksi gagal, silakan gunakan kartu lain. CEO, kecepatan wakil CEO Huo sangat cepat. Keluarga Gu ini belum tahu kalau mereka sudah bangkrut. Ahahaha. Halo Vincent. Tolong bantu aku. Baik, CEO. Anda bilang buat Gu Corp bangkrut sebelum malam? Kalian menertawakan apa? Transaksi gagal bukan berarti kartuku tidak ada uang. Mungkin karena limit bank. Nak, jangan khawatir. Ayah akan segera menelepon bank. Ayahku berteman dengan direktur bank. Tadi itu semua hanya masalah kecil. Akan segera diselesaikan. Aku percaya pada kekuatan keluarga Gu. Ahahaha. Aku juga percaya pada keluarga Gu. Tapi kau, pengemis bau busuk ini, bukankah kau bilang mau memberikan mahar yang lebih banyak dari keluarga Gu? Ayo, keluarkan. Kalau tidak bisa, hati-hati aku tendang kamu keluar. Keluarga Gu saja tidak bisa langsung mengeluarkan 50 juta. Entah dia bisa atau tidak ya. Menurutku sih dia kemungkinan besar tidak bisa. Kalau dia bisa mengeluarkannya, dia tidak akan membiarkan keluarga Gu mengeluarkan uangnya duluan. 50 juta saja apa gunanya? Yang sudah kusiapkan untuk keluargamu jauh lebih banyak dari 50 juta. Kau membual sampai langit ketujuh. Kalau memang sehebat itu, keluarkan mahar yang sudah kamu siapkan dan tunjukkan. Betul sekali, kamu bicara banyak sekali. Apa gunanya? Cepatlah, keluarkan maharmu untukku. Apa yang ada di nampan itu? Misterius sekali. Tidak tahu apa benar dia bilang lebih dari 50 juta. Entah benar atau tidak, ketiga nampan ini masing-masing melambangkan ketulusan hatiku. Ketulusan dan kesetiaanku. Cincin ini melambangkan ketulusan hatiku. Aku akan menggunakan hidupku untuk mencintaimu sampai akhir hayatku. Feng Jiucheng. Orang terkaya di Xiaguo juga namanya Feng Jiucheng, kan? Benar. Orang terkaya di Xiaguo memang bernama Feng Jiucheng. Dasar bocah lucu. Berani-beraninya menipu kami, membawa cek palsu. Kau mau membohongi siapa? 100 juta ini adalah mahar yang kuberikan untuk keluargamu, melambangkan ketulusanku. Kalau kalian bukan orang tua Xiao Sui, aku bahkan tidak akan melirik kalian. Kamu adalah Feng Jiucheng, orang terkaya di Xiaguo. Benar, aku Feng Jiucheng. Pergi kemanapun tidak pernah mengganti nama. Duduk dimanapun tidak pernah mengganti nama keluarga. Karena sudah menerima cek 100 juta ini, bersikaplah baik-baik. Jangan ganggu aku dan Xiao Sui lagi. Kalian menertawakan apa? Dia bilang dia Feng Jiucheng. Berarti dia Feng Jiucheng dong. Xiao Sui, orang ini gila. Kamu ketularan juga. Kamu pikir orang terkaya di Xiaguo mungkin menikahimu? Orang sekaliber dia itu. Dikelilingi banyak wanita cantik. Mana mungkin mau sama kamu? Aku percaya Ajiu. Dia tidak akan membohongiku. Xiao Sui, aku tidak akan pernah membohongimu. Hari ini aku datang untuk menjemputmu. Kontrak ini adalah surat pengalihan Feng Group. Aku akan selalu mencintaimu. Sampai mati tak akan berubah. Kau ketagihan berakting? Ya. Kau tahu Feng Group bermarkas di mana? Markas besar Feng Group ada di Jingdu. Berjarak sangat jauh dari Jiangcheng. Kau mengarang cerita. Setidaknya buatlah yang masuk akal sedikit. Saus benar. Pemilik Feng Group, Feng Jiucheng, datang ke Jiangcheng. Aku ini orang terkaya di Jiangcheng. Tidak mungkin tidak mendapat kabar. Kau hanyalah penipu. Tidak menyangka datang ke pernikahan. Bisa bertemu hal yang absurd begini. Keluarga Gu benar-benar baik hati. Sampai sekarang belum mengusir penipu ini. Apa katamu? Kartu bank atas namaku dibekukan semua? Kenapa? Aduh, Gu Feng, aku hanya bisa bilang padamu, kau sudah membuat orang marah. Semua aset Gu Group sudah dibekukan. Kau seharusnya akan segera menerima kabarnya.
telepon ayahmu tadi lumayan lama, ya? Masalahnya sudah selesai? Ayah, ada apa? Apa kata Direktur Zhang? Kenapa kartu bank kita dibatasi? Pasti kamu, anak sialan, yang buat masalah. Kalau tidak, mana mungkin orang lain mau menekan kita? Ayah, kamu ngomong apa sih? Siapa yang menekan kita? Jangan bilang kamu bohong. Grup bangkrut. Kartu bank atas namaku dibekukan semua. Direktur Zhang bilang kita sudah menyinggung orang. Aku sudah tua begini. Mana mungkin menyinggung orang? Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu kamu yang berbuat onar. Aku tidak. Ayah, aku akhir-akhir ini, pikiranku hanya tertuju pada gadismu Qian Sui itu. Aku tidak. Gu family bangkrut. Pernikahanmu tidak perlu dilanjutkan. Ayah, jangan menakutiku. Tunggu, ayah. Gu Group baik-baik saja. Kok bisa bangkrut sih? Lalu 50 juta mahar itu berarti sia-sia dong? Padahal Gu family terlihat hebat, ternyata lemah sekali. Jadi, pengemis itu benar-benar orang terkaya di Xiaguo. Feng Jiucheng, tidak mungkin. Masa orang terkaya di Xiaguo bisa mudah begitu? Dia pasti hanya punya nama yang sama dengan orang terkaya di Xiaguo. Ya sudahlah, senang sia-sia. Jiu, apakah kamu benar-benar orang terkaya di Xiaguo? Feng Jiucheng? Xiao Sui. Aku tahu ini mungkin sulit kamu terima. Tapi aku akan membawamu ke duniaku untuk mengenal diriku yang sebenarnya. Tidak masalah siapapun dirimu, aku tetap mencintai Jiuku. Nak, mau menikahi putriku? Tidak semudah itu. Aku tidak butuh 50 juta maharmu. Setidaknya berikan 500 juta. Kalau tidak, jangan harap bisa membawa putriku pergi. Keterlaluan. Tadi aku sudah kasih cek 100 juta kepada kalian. Kalian sendiri yang merobeknya. Cek ini palsu. Kami mau uang tunai. Uang tunai. Kalau tidak, jangan harap bisa membawa kakakku pergi. Sudah, jangan bicara lagi. Aku bukan barang dagangan, dan bukan juga milik siapapun di antara kalian. Aku mau menikah dengan siapapun terserahku. Aku mau ikut siapapun terserahku. Kak, dia itu penipu. Biar saja dia penipu. Masih lebih baik daripada tinggal di rumah ini. Anak durhaka. Berani-beraninya kamu ikut dia. Jangan pernah kembali lagi. Baik, aku tidak akan kembali. Jiu, ayo pergi. Jiu. Jiu. Kamu tidak apa-apa. Dia, jangan bilang dia sudah. Dia pingsan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kita. Jiu, jangan menakutiku. Kamu sudah janji akan membawaku pergi. Jiu, Nona Meng, jangan menangis lagi. CEO kelelahan karena kurang istirahat. Jadi tubuhnya terlalu lemah. Saya akan segera menelepon ambulans. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien ini baru sembuh dari sakit parah. Tubuhnya masih sangat lemah. Selanjutnya dia harus benar-benar istirahat dengan baik. Dia sama sekali tidak boleh keluar dari rumah sakit tanpa izin. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasnya, dokter. Meng Han, apa-apaan ini? Aku sudah menyuruhmu untuk menjaga CEO Feng dengan baik. Kamu malah menjaganya seperti ini? Maafkan aku, ini semua salahku. CEO memaksa untuk keluar. Saya tidak bisa menghentikannya. Kamu tidak bisa menghentikannya. Kenapa tidak memanggil saya? Dia itu ibaratnya baru kembali dari kematian. Bagaimana bisa dia tahan dengan semua ini? Ini semua salahku. Jiu bersikeras untuk keluar dari rumah sakit lebih awal. Apakah karena saya? Benar, CEO bilang. Dia tidak akan pernah mengizinkanmu. Kamu direbut oleh sampah masyarakat seperti Gusaus. Ini semua salahku. CEO tidak akan menyalahkanmu. Kamu kan istri CEO. Bagaimana mungkin dia menyalahkanmu? Pantas saja CEO Feng menyuruhku untuk mengurus keluargaku. Ternyata karena kamu, orang yang membuat keluargaku bangkrut adalah kamu. Aku hanya menjalankan perintah dari CEO Feng. Apa dia benar-benar orang terkaya di Xiaguo? Kamu sampai sekarang masih belum tahu identitasnya. CEO hari ini sudah mengumumkan identitasnya, tapi tidak ada yang percaya. Bukannya aku tidak percaya, tapi aku hanya merasa itu agak konyol. Kedengarannya memang konyol.
CEO Feng seharusnya naik pesawat pribadi untuk perjalanan bisnis ke Afrika. Ternyata pesawatnya mengalami kecelakaan, meledak. CEO Feng berhasil selamat dengan terjun payung, dan selamat. Ternyata hal serumit ini bisa terjadi saat aku bertemu dengannya waktu itu. Dia kehilangan ingatannya. Kukira dia hanya orang biasa. Kalau aku tahu identitasnya, aku pasti tidak akan menikah kilat dengannya. Kamu sudah menolong CEO Feng saat dia kesusahan, membantunya. Dia pasti akan membalas kebaikanmu. Selanjutnya, kamu hanya perlu melakukan tugasmu sebagai istri CEO Feng. Kami juga akan menghormatimu. Aku hanya ingin Ajiu sadar soal menjadi istri CEO Feng atau tidak. Aku tidak peduli. Tuan muda kedua, sepertinya kakakmu masih hidup. Kudengar dia hari ini muncul di sebuah hotel, tapi tidak lama kemudian pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Bukankah pesawatnya jatuh? Bagaimana dia bisa selamat? Maafkan saya, tuan muda kedua. Saya tidak becus bekerja. Untuk apa minta maaf? Aduh, kalau dia sadar, dia pasti akan tahu tentang kecelakaan pesawat. Ada hubungannya denganku. Habislah aku. Kalau begitu, kita jangan biarkan dia sadar. Maksudmu, bunuh dia? Aku juga ingin membunuhnya. Aku ingin sekali dia mati sekarang juga. Tapi dia ada di rumah sakit, dikelilingi banyak pengawal. Aku tidak bisa mendekatinya. Kamu ngerti? Tuan muda kedua, tenang saja. Aku akan cari cara. Selama kakakmu belum kembali ke Jindu, Jindu adalah milikmu. Lagi pula, hidup dan mati kakakmu sekarang belum pasti. Dalam waktu dekat tidak mungkin kembali ke Feng Group. Kamu masih bisa melanjutkan rencanamu sebelumnya. Benar, kamu benar. Sebelum dia sembuh dan kembali ke Jindu, aku akan mengambil alih Feng Group. Bahkan jika dia kembali, itu sudah terlambat. Benar, kan? Benar. Ayo, cepat bangun. Ada kabar dari Jindu. Katanya Feng Jingsing besok akan membawa pengacara ke perusahaan untuk membuat onar. Dengan kondisi CEO Feng saat ini, sepertinya besok tidak akan bisa mengatasinya. Kita juga tidak bisa membiarkan dia bertindak sesuka hati. Para karyawan resah karena ulahnya. Ini sangat berdampak buruk bagi perusahaan. Lihat saja besok CEO Feng bisa bangun atau tidak. CEO Feng, Anda sudah sadar? Bukan. Kalian berdua sedang apa di sini? CEO Feng, adikmu, Feng Jingsing, berencana membawa pengacara untuk membuat onar di perusahaan. Sejak kecelakaan pesawatmu, ambisinya sudah terlihat jelas. Benarkah? Berarti selama ini dia di depanku. Pandai sekali bersandiwara. Aduh. Kalian tahu? Dia itu berbakat jadi aktor, ya? CEO Feng, kami sudah bertanya kepada dokter. Kondisi tubuhmu sekarang masih sangat lemah. Kamu tidak boleh melakukan perjalanan jauh, dan tidak boleh keluar dari rumah sakit. Tapi perusahaan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Feng Jingsing bertindak sewenang-wenang. Ajiu, kamu sudah bangun? Kebetulan aku bawakan sarapan untukmu. Kamu mau makan sedikit? Letakkan di sana dulu. Kalau begitu, Xiao Sui saja yang kembali ke perusahaan mewakilikanku. Xiao Sui adalah istriku. Sekarang aku sedang ada masalah kesehatan. Jadi untuk sementara perusahaan akan diserahkan kepada Xiao Sui. Baik. Ajiu, kamu menyerahkan perusahaan kepadaku. Xiao Sui, lihat. Perusahaan sekarang sedang menghadapi masalah internal dan eksternal. Dan aku juga sedang dalam kondisi seperti ini. Kamu pasti tidak mau melihatku sakit. Tapi perusahaan sudah hancur duluan, kan? Tapi aku tidak punya pengalaman. Aku takut akan mengacaukannya. Tidak apa-apa. Aku akan meminta Meng Han untuk menemanimu. CEO Feng, bagaimana denganku? Kamu ada urusan lain. Oh, baiklah. Mereka. Kenapa tidak menghentikan kita? Mungkin mereka tahu tidak bisa menghentikan kita. Jadi, tidak mau buang-buang tenaga. Benar juga.
kakakku, meskipun tidak mati, mungkin saja cacat. Aku sudah mengirim orang ke Jiangcheng. Begitu ada kesempatan, kita akan segera bertindak. Kali ini hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal, mengerti? Tuan muda kedua Feng, ada keperluan apa Anda datang ke perusahaan? Menurut hukum Xiaguo, mengambil alih perusahaan kakakku. Konyol sekali, CEO masih hidup dan sehat. Hukum mana yang mengizinkanmu mengambil alih? Kakakku masih hidup. Di mana dia? Apakah dia datang ke kantor? Minggir. CEO tidak datang, tapi CEO mengirim seseorang untuk datang. Tuan muda kedua Feng, kusarankan kamu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia mengirim seseorang ke sini. Kenapa dia tidak datang sendiri? Jangan mimpi mencari orang sembarangan untuk menghentikanku. Halo semuanya, nama saya Mu Qiansui, istri Feng Jiucheng. Jiucheng masih belum pulih dari luka-lukanya. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dia mendengar bahwa perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Jadi dia secara khusus memintaku untuk datang dan mengelola perusahaan. Nonamu, Meng Han bilang, kamu adalah orang yang CEO Feng temui saat. Kami sangat berterima kasih kepada Anda atas perhatian Anda kepada CEO Feng sebelumnya. Sekarang CEO Feng tidak ada di perusahaan. Kami pasti akan membantu Anda menangani urusan perusahaan. Karena Anda adalah istri CEO Feng, berarti Anda adalah nyonya kami. Karena nonamu sekarang datang untuk mengambil alih perusahaan, kita tidak bisa memanggilnya nonamu lagi. Betul, harus panggil CEO-mu. Perempuan dari mana? Berani di Feng Groupku. Berlagak hebat, kamu pasti adik Feng Jiucheng. Feng Jingxing, kan, namaku. Kau pantas menyebutnya, tidak memanggil namamu. Lalu apa? Pembuat onar, beraninya kamu. Percaya atau tidak, aku akan hentikan. Dia kakak iparmu. Feng Jingxing, aku istri kakakmu. Kakak iparmu? Mu Qiansui, hahaha, kakakku sudah lama mati. Kamu bilang kamu istrinya, bagaimana bisa menikah dengan orang mati? Kakakmu tidak mati, dia di Jiangcheng. Seenak jidatmu bilang dia tidak mati, aku bilang dia mati. Kamu di sini membuat keributan denganku. Teriak sekeras apapun tidak ada gunanya. Jiucheng sudah menyerahkan perusahaan kepadaku. Dan lagi, kata sandi brankas juga sudah diberikan kepadaku. Dan lagi, kata sandi brankas juga sudah diberikan kepadaku. Nonamu tahu kata sandi brankas CEO Feng? Sepertinya, nonamu adalah istri CEO Feng. Semua rahasia perusahaan ada di dalam brankas. Siapapun yang bisa membuka brankas, dia adalah penguasa Feng Group. Kalian semua orang bodoh, sungguh menggelikan. Perempuan ini siapa? Kalian semua tidak tahu, tapi kalian semua mendukungnya secara membabi buta. Nonamu dibawa ke sini oleh Meng Han. Meng Han adalah asisten khusus CEO Feng. Kami percaya, Meng Han tidak akan menipu kami. Apapun yang disampaikan oleh Meng Han selalu merupakan perintah CEO Feng. Kami percaya Meng Han. Sudah pikun semua, ya? Dia bilang dia istri kakakku. Kalian sudah memverifikasi identitasnya? Sudah lihat akta nikahnya? Dan si Han itu, dia hanya asisten kakakku. Cuma karyawan biasa, seenaknya bisa diganti. Tuan muda kedua Feng, ada benarnya juga. Betul, lagi pula, kita belum melihat CEO Feng. Kita juga tidak tahu, apakah dia masih hidup atau tidak. Lalu bagaimana? Apa kita minta nonamu menunjukkan akta nikahnya? Mana mungkin aku dan kakakmu tidak punya akta nikah? Hanya saja waktu itu, saat aku dan Jiucheng menikah, dia tidak menggunakan nama Feng Jiucheng. Saat itu dia amnesia, lupa identitas aslinya. Karena di akta nikah, bukan nama kakakku, kamu bukan istrinya, dan juga bukan kakak iparku. Tuan muda kedua Feng, aku bisa membuktikan kalau dia adalah kakak iparmu. Kau pikir aku akan percaya padamu? Meng Han, mana Huo Wensen? Bukankah dia pergi mencari kakakku? Di mana dia? CEO memberinya tugas lain. Kenapa ini juga harus kau urus? Jika kakakku masih hidup, bagaimana mungkin dia? Kenapa tidak menelepon ke rumah? Kalian mengarang kebohongan ini, bukankah untuk mencegahku mengambil alih Fengshi? Kenapa kakakmu tidak meneleponmu? Tidak tahukah hatimu sendiri? Masih bermimpi di siang bolong. Wanita dari mana ini? Ayo, usir dia keluar untukku. Tuan muda kedua Feng, nonamu datang atas perintah CEO ke perusahaan. Kau tidak punya hak untuk mengusirnya. Hei, kau memberontak, dia kekasihmu, kau sangat melindunginya. Hei, tuan muda kedua Feng, boleh makan sembarangan, tapi tidak boleh bercanda sembarangan. Nonamu tahu, kata sandi brankas CEO, karena kau tidak percaya padanya.
Lebih baik bawa brankasnya ke sini. Jika dia bisa membuka brankas, itu membuktikan bahwa dia memang istri CEO. Jika nonamu benar-benar bisa membuka brankas CEO Feng, maka nonamu pasti orang CEO Feng. Benar. Jika nonamu bisa membuka brankas, maka aku akan menaatinya. Bawakan brankasnya, tuan muda kedua. Jangan terjebak oleh mereka. Kita datang ke sini untuk mengambil alih Feng Shi Group, bukan untuk membuang-buang waktu dengan wanita ini. Membuang-buang waktu. Jika tidak membiarkan wanita ini mencoba, orang-orang ini tidak akan mematuhiku. Tidak apa-apa, aku tidak percaya padanya bisa membuka brankas. Bagaimana jika Huo Wensen memberitahu kata sandi padanya? Bukankah Huo Wensen juga tahu kata sandi brankas? Wakil CEO Huo sama sekali tidak tahu kata sandi brankas. Tidak tahu. Dari mana kalian mendengar berita bohong ini? Kamu. Baiklah, Mingyu, biarkan dia mencoba. Aku tidak percaya dia benar-benar bisa membukanya. Jika kau tidak bisa membuka brankas ini, maka kau adalah penipu. Sisa hidupmu, aku akan membuatmu mendekam di penjara. Lalu bagaimana jika aku bisa membukanya? Jika kau membukanya, aku akan... Hei! Jika kau telah membukanya, itu hanya bisa membuktikan kau bukan penipu. Apakah kakakku masih hidup? Masih harus dibuktikan. Bukankah kalian baru saja mengatakan, selama aku bisa membuka brankas, kalian akan mematuhiku? Tentu saja itu benar. Tadi Meng Han berkata, bahkan wakil CEO Huo pun tidak tahu kata sandi. Jika kau tahu, maka kau pasti istri CEO Feng. Kami tentu saja akan menaatimu. Baiklah. Lalu jika aku bisa membukanya, brankas ini, aku ingin Feng Jingxing segera meninggalkan Feng Shi Group, dan tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki di grup lagi. Gadis kecil yang licik ini, kau semakin menjadi-jadi, ya. Bahkan jika kau adalah istri kakakku, kau hanyalah orang luar di Feng Shi Group. Kau tidak punya hak untuk bicara. Tutup mulutmu. Kakakku memberitahuku kata sandinya, bukan memberitahumu. Apa posisimu di keluarga Feng? Tidak tahukah hatimu sendiri? Aduh. Tuan muda kedua Feng, memukul wanita bukanlah suatu keahlian. Wu Qiansui, katanya kamu tahu kata sandinya? Omong kosong dari tadi. Buka saja brankasnya. Aku akan membukanya sekarang. Xiao Sui. Kata sandi brankasku adalah 329, 716. 3 digit pertama adalah tanggal lahir ibuku. 3 digit terakhir adalah tanggal lahir ayahku. Di dalamnya tersimpan dokumen rahasia dan dokumen penting Feng Shi. Jika kau bisa membuka brankas, kau bisa mengendalikan Feng Shi. Aku mengingatnya. Tenang saja, Ajiu. Kau harus memulihkan diri dengan baik, dan segera temui aku. Wanita ini tidak mungkin membuka brankas itu, kan? Jika dia membukanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata sandi salah. Kau dengar itu, kan? Kata sandi salah. Wanita ini hanyalah penipu. Dia tidak mungkin istri kakakku. Bagaimana bisa begini? Ajiu memberitahuku kata sandinya ya ini. Kau masih ingin berjuang dengan sia-sia. Aku benar-benar mengagumimu. Berani-beraninya datang ke Feng Shi Group untuk menipu. Feng Jiu Cheng sudah mati. Tuan muda kedua keluarga Feng masih hidup dan sehat. Kakakku 3 bulan yang lalu sudah mati. Berita 3 bulan yang lalu bahkan melaporkannya tentang kecelakaan pesawatnya. Apakah kau ingin aku menemukannya dan menunjukkannya padamu? Tutup mulutmu. Kakaknya tidak mati. Dia masih hidup dan sehat. Jangan mengutuknya. Ah, itu. Nonamu terlalu gugup tadi. Jadi dia salah memasukkannya. Biarkan dia memasukkannya lagi. Aku tidak percaya CEO Feng sudah mati. Nonamu, cobalah lagi dengan benar. Nonamu, jangan gugup. Jika kau bisa membuka brankas, kami akan mempercayaimu. Percaya bahwa CEO Feng tidak mati. Aku akan mencobanya lagi. Kata sandi salah. Meng Han, kenapa kau mencari penipu untuk menipu kita? Meng Han, jangan bilang kau sudah berkhianat. CEO Feng dulu baik padamu. Bagaimana kau bisa mengkhianatinya? Aku tidak mengkhianati CEO. Seumur hidupku tidak mungkin mengkhianati CEO. Jangan terburu-buru. Aku akan bertanya apa yang terjadi. Nonamu, apa kau salah ingat kata sandinya? Aku benar-benar tidak salah ingat. Ajiu sendiri yang memberitahuku kata sandinya. Tidak mungkin salah. Wu Qiansui, bukankah kau tadi bersumpah
bahwa kau bisa membukanya. Aku sudah bilang padamu, jika kau berani menipuku, aku akan membuatmu mendekam di penjara. Sebaiknya segera bawa dia ke kantor polisi. Jika kita tidak menanganinya, nanti akan ada lebih banyak penipu yang datang ke Fengshi Group untuk menipu. Benar. Ayo, bawa dia ke kantor polisi untukku. Tuan muda kedua Feng, aku mempertaruhkan harga diriku. Dia benar-benar istri kakakmu. Kau tidak bisa membawanya ke kantor polisi. Berapa harga dirimu? Kau pikir aku akan melepaskanmu? Setelah aku mengurusnya, berikutnya adalah kau. Bawa dia pergi. Bukankah itu barang pribadi Cheo Feng? Saya ingat Tuan Pong selalu memakainya. Itu kalung Tuan Pong. Kenapa ada di penipu ini? Saya sudah bilang, dia bukan penipu. Dia adalah istri Tuan Presiden. Kalung ini diberikan oleh Tuan Presiden kepadanya. Xiao Sui, kalung ini untukmu. Pakailah ini mulai sekarang. Dimanapun kamu berada, aku bisa menemukanmu. Jangan khawatir, Ajiu. Saya akan selalu memakainya. Meskipun kakakku punya kalung seperti ini, tapi kalung ini tersedia di mana-mana di pasaran. Bagaimana saya tahu ini asli atau tidak? Bahkan para eksekutif senior ini tahu. Ini adalah kalung kakakmu. Hanya kamu yang tidak tahu. Saya rasa kamu mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi pada kakakmu, kan? Agar bisa mewarisi hartanya. Sayangnya, perhitunganmu salah. Kakakmu tidak hanya baik-baik saja, tapi juga akan segera kembali. Presiden Feng telah menghilang selama 3 bulan penuh. 3 bulan terakhir, kita semua telah menunggu. Sekarang kita tunggu sebentar lagi. Apa salahnya? Bagaimana jika Presiden Feng benar-benar kembali? Saya percaya pada identitas nonamu. Kami bersumpah untuk maju dan mundur bersama perusahaan. Feng Jingxing, saya sarankan kamu pergi dari sini. Kamu punya pengawal. Feng Group juga punya. Sebelumnya tidak menyentuhmu, karena keberadaan Tuan Presiden tidak diketahui. Tidak berani menyentuhmu. Sekarang Tuan Presiden telah menyerahkan kekuasaan kepada nonamu. Jika kamu berani bersikap tidak sopan kepada nonamu lagi, aku khawatir nasibmu akan sangat buruk. Kamu mengancamku? Tidak berani. Aku hanya mengingatkanmu, Bos Feng Group. Masih Feng Jiucheng, bukan kamu. Tuan Feng, ada berita dari polisi. Dari puing-puing pesawat Anda, ditemukan alat peledak 3 bulan yang lalu. Itu bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan berencana. Tuan Feng, Anda harus minum obat. Tuan Feng, setelah minum obat, istirahatlah dengan baik. Saya akan kembali lagi nanti. Ah, obat apa ini? Ini adalah obat untuk membantumu memulihkan lukamu. Cepat minum. Halo, apakah Feng Jingxing sudah pergi? Pergi, tampaknya tidak yakin. Mungkin dia akan datang lagi suatu hari nanti. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Tuan Presiden? Apakah dia sedikit lebih baik hari ini? Dokter bilang dia tidak boleh terlalu lelah. Perlu istirahat. Baiklah, saya akan membantu nonamu dengan baik. Katakan padanya untuk tidak khawatir. Ngomong-ngomong, bukankah Tuan Presiden mengatakan dia sudah memberitahu kode brankas kepada nonamu? Bagaimana hari ini nonamu tidak bisa membuka brankas, terus-menerus meminta kode yang salah? Tunggu sampai Tuan Presiden bangun. Tanyakan apa yang terjadi. Aku lupa memberitahu kalian. Aku sudah memindahkan brankasnya. Sebelumnya Feng Jingxing terus menatap brankas, kan? Jadi aku membeli yang persis sama, meletakkannya di kantor Tuan Feng, memindahkan yang lama ke apartemen tempat Tuan Feng biasanya tinggal. Kenapa kamu belum makan? Perlu aku suapi? Siapa yang mengirimmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Letakkan pisaunya, jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan melukainya. Aku tidak akan mendekat. Tenanglah. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Aku bisa memberikan semuanya padamu. Aku tidak butuh uang. Aku hanya ingin nyawa Feng Jiucheng. Tuan muda kedua, orang yang saya kirim ke Jiangcheng berhasil. Rencananya berhasil, betul. Dia menyamar sebagai perawat, menyelinap ke kamar rumah sakit Feng Jiucheng, menancapkan pisau ke jantung Feng Jiucheng. Feng Jiucheng sekarang berada di ruang gawat darurat. Kemungkinan besar tidak akan terselamatkan. Bagus. Min Nuyet, bagus sekali. Kali ini kamu telah membuat prestasi besar.
Feng Jiucheng beruntung terakhir kali, membuatnya lolos dari kematian. Sekarang dia masih jatuh ke tangan kita. Tunggu sampai kematiannya dikonfirmasi. Maka saya dapat mengambil alih Feng Group sepenuhnya. Tuan muda kedua, besok, sebaiknya Anda menjemput nenekmu dari panti jompo. Nenekmu selalu memanjakanmu. Saat itu, ketika memperebutkan harta dengan Mu Qiansui, memperebutkan harta, dia pasti akan membantumu. Min Yue, kamu telah banyak membantuku. Tunggu sampai aku mewarisi harta saudara laki-lakiku. Aku akan menikahimu, asalkan aku bisa berada di sisimu, entah dengan atau tanpa status. Aku akan melakukannya dengan senang hati. Malam ini aku akan membawamu kembali ke kediaman Feng. Mulai sekarang, kamu adalah nyonya rumah keluarga Feng. Nonamu, ini dia, apartemen tempat presiden biasanya tinggal. Cukup dekat dengan perusahaan. Presiden biasanya hanya kembali ke rumah keluarga Feng di akhir pekan. Kalau begitu aku akan tinggal di sini. Baiklah. Halo, Wakil Presiden Huo, ada apa? Saya baru saja mengantar nonamu ke apartemen presiden. Apa? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Baiklah. Meng Han, apakah terjadi sesuatu? Apakah terjadi sesuatu pada Ajiu? Nonamu, jangan khawatir. Presiden baik-baik saja. Silakan istirahat dengan baik dulu. Besok aku akan menjemputmu. Jantungku berdebar kencang. Ajiu, kamu harus baik-baik saja. Nenek, hari ini aku menjemputmu kembali ke sini karena seseorang sudah keterlaluan. Wakil Presiden dan asisten khusus kakakku itu berkolusi dengan orang luar untuk menipu properti keluarga Feng kita. Keterlaluan? Siapa? Berani-beraninya memperebutkan harta dengan cucuku? Apakah mereka pikir aku, wanita tua ini, tidak berarti apa-apa? Atau apakah mereka berpikir bahwa keluarga Feng kita mudah digertak? Ah, nenek, jangan terlalu marah. Sekarang hidup dan mati kakak tertua masih belum pasti. Kesehatanmu tidak boleh bermasalah lagi. Xiao Xing, kakakmu sekarang sudah tiada. Keluarga Feng kita hanya tersisa satu-satunya penerus sepertimu. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun mengganggumu, nyonya tua. Saya membawa cucu menantu Anda untuk melihat Anda. Cucu menantu. Nenek, wanita inilah yang menipu properti keluarga Feng kita. HMPH, kedua cucuku belum menikah. Dari mana datangnya cucu menantu? Meng Han, kau pikir keluarga Feng ini tempat apa? Beraninya kau membawa wanita jalan ke sini untuk membuat masalah? Nenek, saya cucu laki-laki tertua Anda, istri Feng Jiucheng, Mu Qiansui. Meng Han-ku yang membawaku ke sini. Apa katamu? Bukankah cucu laki-laki tertuaku sudah meninggal? Atau apakah aku melihat hantu? Kapan dia menemukan seorang istri? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Nenek, tenanglah dulu. Jiucheng, dia tidak mati. Dia sekarang di rumah sakit. Tunggu sampai dia sembuh. Aku rasa dia akan menjelaskan semuanya padamu. Apa? Cucu laki-laki tertuaku, dia belum mati? Lalu di mana dia sekarang? Nenek, dia sekarang di Jiangzheng. Dia selalu merindukanmu. Dia juga mengatakan bahwa ulang tahunmu yang ke-70 sebentar lagi. Jadi dia secara khusus memintaku untuk datang ke sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Nenek, jangan biarkan dia menipumu. Jika kakak tertua masih hidup, mengapa dia tidak kembali ke Kyoto? Benar, kan? Benar. Feng Jingxing, aku sudah membukanya. Brankas kakakmu itu. Sekarang seluruh Feng Group mendengarkan perintahku. Kau pikir kau bisa bicara omong kosong di depan nenek? Beberapa patah kata dan mengubah fakta? Bukankah kemarin kau tidak bisa membuka brankas? Brankas kemarin itu palsu, sedangkan yang asli sudah dipindahkan sejak lama. Tentu saja tidak ada gunanya mengatakan semua ini padamu. Hari ini aku datang ke rumah tua ini untuk merayakan ulang tahun nenek yang ke-70. Entah kau benar-benar membukanya atau hanya berpura-pura membukanya, sekarang tidak penting lagi. Bagaimanapun, kakakku telah ditikam. Pasti tidak akan hidup lama lagi. Begitu kakakku meninggal, aku akan langsung mengusirmu. Ulang tahun nenek, tidak penting. Pesta ulang tahun nenek, aku sendiri yang akan mengaturnya. Tidak perlu orang luar sepertimu ikut campur. Ikut campur? Karena kau bilang kau ingin mengaturnya. Baiklah, kalau begitu, kau yang urus. Nanti, aku akan mewakili Jiucheng memberikan hadiah ulang tahun kita. Baiklah, aku tunggu hadiahmu.
Seseorang antar nenek untuk beristirahat. Tuan muda kedua, barusan dari Jiangzheng, ada berita mengatakan bahwa kakak tertuamu sedang sakit kritis. Dikhawatirkan tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Bagus. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahun nenek. Pada saat itu, aku akan di pesta ulang tahun untuk mengumumkan kematian kakakku, secara resmi mengambil alih keluarga Feng. Kalau begitu, Ming Yue, selamat sebelumnya, tuan muda kedua. Asisten Meng. Katanya pesta ulang tahun nenek. Aku harus memberikan hadiah apa? Hadiah apa yang paling bagus? Presiden sudah menyiapkan hadiah sebelumnya. Menyiapkan hadiah. Pada saat itu, kau tinggal membawanya ke pesta. Tidak tahu bagaimana kabar Ajiu sekarang. Saya cukup khawatir tentang dia. Nonamu, saya bisa memahami perasaanmu. Sebenarnya, saya juga sangat mengkhawatirkan presiden. Tapi situasi presiden saat ini, saya juga kurang tahu. Kita harusnya mengucapkan selamat ulang tahun pada nyonya tua dulu. Baiklah, setelah pesta ulang tahun selesai, saya akan kembali ke Jiangzheng untuk mencari Ajiu. Terima kasih, nenek. Saya akan menyapa para tamu sebentar. Pergilah. Jingxing, kudengar kakakmu sedang memulihkan diri di Jiangzheng. Apakah itu benar? Benar, saya juga mendengarnya. Sepertinya, berita dari pihak Feng. Apakah kakakmu akan datang hari ini? Aku juga dengar, kakakku sedang memulihkan diri di Jiangzheng. Aku awalnya berencana pergi untuk melihat-lihat apakah itu benar atau tidak. Tapi, aku harus mengurus pesta ulang tahun nenek. Jadi aku belum sempat untuk memverifikasi. Jadi kakakmu yang sedang memulihkan diri di Jiangzheng, siapa yang merawatnya sekarang? Aku juga tidak tahu. Berita ini datang dari Meng Han. Nanti kalau dia datang, aku juga harus menanyakannya padanya. Aku juga dengar, Feng Group sekarang diambil alih oleh seorang wanita. Tuan muda kedua Feng, apakah itu benar? Benar, wanita ini mengaku sebagai istri sah kakakku. Tapi lucunya, aku dan nenek sama sekali tidak tahu tentang ini. Aduh, jangan-jangan wanita itu penipu. Sebentar lagi dia bahkan ingin mewakili kakakku untuk memberi selamat ulang tahun pada nenek. Nanti saat dia datang, kalian semua tolong bantu aku untuk melihat sebenarnya dia penipu atau bukan. Aduh, baik. Nenek, saya mewakili Jiu Cheng memberikan hadiah ini padamu. Meng Han, hadiahkan, nyonya tua. Oh, ini gelang bunga prem. Kudengar gelang giok ini di pelelangan terjual dengan harga selangit 200 juta yuan. Betul, gelang bunga prem ini dibuat dengan sangat indah dan memiliki sejarah ribuan tahun. Benar-benar barang antik yang sangat langka. Feng Jingxing, ini hadiah untuk nenek. Apa yang ingin kau lakukan? Gelang 200 juta yuan. Kau yang beli, ini dari kakakmu, siapkan sebelumnya. Kakakku sudah lama meninggal. Tidak mungkin dia memberikan hadiah ini. Jangan membohongi nenek dengan barang murahan untuk menipu nenek. Feng Jingxing, ini hadiah dari kakakmu untuk nenek. Apa kau sudah gila? Sudah kukatakan dengan jelas, kakakku sudah meninggal, bukan kakak tertua yang memberikannya secara langsung. Nenek, jangan terima. Betul, bukan cucuku sendiri yang memberikannya. Aku tidak mau menerimanya, nenek. Jiu Cheng, dia tidak mati. Jangan-jangan kau mau bilang, kakak tertuaku sedang memulihkan diri di Jiangzheng? Tentu saja, aku sudah mengirim seseorang untuk memeriksanya. Meskipun tidak bisa dipastikan, apakah itu benar-benar kakak tertuaku. Tapi kudengar, dia ditikam seseorang, dan dilarikan ke ruang gawat darurat. Sepertinya, tidak tertolong. Apa yang kau bicarakan? Jiu Cheng baik-baik saja, bagaimana mungkin dia ditikam? Apa kau tidak bisa menelepon dan bertanya ke Jiangzheng, asli atau palsu? Tidak akan bisa disembunyikan. Apa yang dia katakan benar? Jiu Cheng ditikam dan tidak tertolong. Meng Han, katakan sesuatu. Tuan muda kedua Feng, hari ini adalah pesta ulang tahun nyonya tua. Kau malah di depan semua tamu mengumumkan berita ini. Apa maumu? Lihat, Meng Han sendiri mengakuinya. Kukira Presiden Feng beruntung. Ternyata, dia dibunuh oleh penjahat. Karena Presiden Feng tidak tertolong, lebih baik bawa saja jenazahnya kembali dengan layak dan adakan pemakaman untuk Presiden Feng. Betul, Presiden Feng itu tokoh kunci Feng Group. Pemakamannya harus diadakan dengan semeriah mungkin. Meng Han, Jiu Cheng, apa dia benar-benar meninggal? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Jangan terlalu sedih dulu. Jika Presiden masih hidup, dia pasti tidak ingin melihatmu seperti ini.
Tuan muda ketiga Feng, berita presiden ditikam. Bagaimana kau bisa tahu? Aku sudah bilang, aku mengirim seseorang untuk memeriksanya. Bagaimana bisa orangmu sebelum sampai di Jiangzheng? Presiden baik-baik saja. Setelah orangmu tiba di Jiangzheng, presiden langsung ditikam. Kebetulan sekali. Ya, apa maksudmu? Aku hanya mengirim seseorang untuk melihat-lihat. Apakah orang itu benar kakak tertuaku? Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya tidak penting. Yang penting kakak tertuaku. Sebelum melihat jenazah Jiu Cheng, aku sama sekali tidak percaya dia sudah meninggal. Kalau begitu, bawa saja jenazahnya masuk, biar kalian puas. Feng Jingxing, hari ini adalah ulang tahun Nyonya Tua yang ke-70. Apa kau benar-benar ingin merusak suasana hati Nyonya Tua? Nenekku lebih ingin melihat jenazah kakak tertuaku. Nenek, betul, kan? Cucuku sudah lama hilang. Aku benar-benar ingin tahu keberadaannya, entah dia hidup atau mati. Aku ingin melihatnya. Kebetulan hari ini semua orang ada di sini. Nanti saat jenazah kakakku dibawa masuk, aku akan sekalian mengadakan pemakamannya. Lalu aku akan secara resmi mengambil alih keluarga Feng. Kalian semua, ada keberatan? Bagaimana mungkin kami punya keberatan? Presiden Feng telah meninggal. Keluarga Feng, seharusnya kau yang mengambil alih. Benar, keluarga Feng hanya punya Anda dan Tuan Muda tertua. Sekarang Tuan Muda tertua sudah pergi. Seharusnya Andalah yang menjadi pewaris pertama. Kita lihat siapa yang berani untuk memperebutkan harta keluarga dengan cucuku. Aku tidak tertarik dengan harta keluarga Feng. Aku hanya ingin Jiu Cheng. Lebih baik kau tepati janjimu. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Aku pasti akan menepati janjiku. Uang keluarga Feng, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Hanya saja, masalah Jiu Cheng, aku pasti akan menyelidikinya. Jika aku menemukan itu ada hubungannya dengan Feng Jingxing, kau tidak akan bisa lari dari tanggung jawab. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin aku membunuh kakakku sendiri? Kau wanita ini tidak bisa merebut harta denganku, jadi menyiramkanku dengan air kotor, ya kan? Kenapa kau begitu jahat? Aku percaya Jingxing, dia tidak mungkin menjadi pembunuh Jiu Cheng. Nyonya Tua, tidakkah kau lihat ambisi serigala Feng Jingxing? Presiden mengalami kecelakaan. Dia tidak membantu mencari, melainkan malah membawa timnya sendiri, mencoba segala cara menguasai Feng Group. Diam, berhenti menyebarkan desas-desus di sini. Jiu Cheng sudah tiada. Feng Group memang seharusnya menjadi milik Jingxing. Dia tidak mengambil alih. Masa ia menunggu untuk direbut oleh orang luar sepertimu? Nyonya Tua, kau telah dibutakan oleh Feng Jingxing. Diam, aku tidak mengizinkanmu memfitnah cucuku. Keluar. Orang-orang, usir Meng Han, pengkhianat yang memihak orang luar ini. Lempar dia keluar. Aku tidak percaya Jiu Cheng sudah mati. Aku akan menunggu di sini sebelum aku melihat jenazah Jiu Cheng. Jangan harap siapapun bisa mengusirku. Baiklah, jenazah kakakku akan segera tiba di sini. Saat itu, aku akan melihatmu. Masih bisa berkata apa? Selamat atas pengambilalihan oleh Tuan Muda kedua. Feng Group menjadi bos baru Feng Group. Selamat, Tuan Muda kedua. Mohon bimbingannya di masa depan, Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua mengambil alih Feng Group. Pasti akan melakukannya lebih baik daripada kakak tertua. Percayalah pada kami, selama kita mengikuti Tuan Muda kedua, Tuan Muda kedua pasti tidak akan memperlakukan kita dengan buruk. Baiklah, baiklah. Selama semua orang mendukungku, aku pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Ini, bukankah ini kalung Jiu Cheng? Seingatnya, Jiu Cheng selalu memakainya. Kenapa ada padamu? Ini hadiah dari Jiu Cheng untukku. Kapan Jiu Cheng memberikannya padamu? Dia tidak pernah menyebut tentangmu padaku. Jika kau benar-benar istrinya, kenapa aku tidak tahu? Ini pasti kau curi. Nenek, aku tidak mencurinya. Ini diberikan langsung oleh Jiu Cheng padaku. Saat itu Meng Han juga ada di sana. Anda bisa bertanya padanya. Aku sudah mengusir Meng Han. Perkataannya, aku tidak akan percaya sepatah kata pun. Kembalikan kalung itu padaku. Mu Qian Sure, beraninya kau. Bahkan berani menentang nenek. Lihat saja nanti. Kau tidak tahu tempatmu, ya kan? Orang-orang, lepas kalung ini. Lepaskan aku. Baiklah, aku mengerti. Tuan Muda kedua, jenazah Feng Jiu Cheng sudah tiba. Hentikan, beri jalan untuk kakakku, Ah Jiu. Kau bilang kau akan datang menemukanku. Kau membohongiku. Xiao Jiu, cucuku tersayang.
Kenapa kau tega membiarkan rambut putihku ini mengantar kepergian rambut hitam seperti ini? Cucuku tersayang. Jiu, kita adalah suami istri seumur hidup ini. Meskipun perkenalan kita cukup singkat, tapi di kehidupan selanjutnya, maukah kau menjadi Jiuku lagi? Cucuku sudah meninggal. Kenapa kau masih berpura-pura sedih di sini? Kau pikir dengan melakukan ini, keluarga Feng akan memberimu pesangon? Nenek, aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak butuh uang keluarga Feng. Aku hanya berharap, di pemakaman Jiu, aku bisa hadir untuk mengantarnya di perjalanan terakhirnya. Bolehkah? Tidak boleh. Kau bilang kau istri Xiao Jiu. Lalu apa kau memang istrinya? Aku tidak mengakui statusmu. Jangan harap bisa menempel pada keluarga Feng kami. Bahkan untuk sekedar mengantarkannya untuk terakhir kalinya pun tidak boleh. Baiklah kalau begitu. Sebelumnya menyuruhmu melepaskannya, seolah-olah itu akan mengambil nyawamu. Bagaimana sekarang? Kau rela melepaskannya? Ini diberikan Jiu padaku. Harus dikembalikan padanya. Ini manekin dari toko pakaian. Bukankah ini jenazah Feng Jiucheng? Bagaimana bisa begini? Feng Jingxing, cepat beritahu aku, ada apa ini? Ada apa ini sebenarnya? Su Mingyue, bukankah kau bilang, kau sendiri yang mengirim orang untuk mengirimkan jenazah kakakku ke sini? Kenapa jadi manekin begini? Tuan muda kedua, tenanglah. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku akan menelepon dan bertanya. Tidak perlu menelepon, Kak. Bukankah ini Cheo Feng? Cheo Feng tidak mati. Aku sudah bilang Cheo Feng beruntung dan berumur panjang. Pasti tidak akan mati. Kalian tadi tidak mengatakan seperti itu. Jiu, maafkan aku, membuatmu diperlakukan tidak adil. Biarkan aku melihatmu dengan baik. Mereka semua bilang kau sudah mati. Tahukah kau betapa sedihnya aku? Maafkan aku tidak akan pernah lagi menyembunyikan apapun darimu. Tidak apa-apa, aku tahu kau punya alasanmu sendiri. Xiao Jiu, kau tidak mati. Kenapa kau berpura-pura mati? Kau ingin membuatku takut mati? Nenek, apa yang baru saja terjadi di ruang perjamuan? Aku lihat semuanya melalui CCTV. Xiao Sui adalah istriku. Kenapa kau tidak percaya padanya? Malah termakan oleh Feng Jingxing. Anak durhaka itu. Adikmu. Bagaimana bisa disebut anak durhaka? Iya, Kak. Kenapa kau memarahiku? Selama kamu menghilang, aku terus mengirim orang untuk mencarimu. Aku juga sangat khawatir padamu. Kau sangat mengkhawatirkanku. Khawatir aku belum mati, ya kan? Orang-orang yang kau kirim ke Jiangcheng hampir saja merenggut nyawaku. Kalau saja sekarang aku tidak beruntung, yang terbaring di sini adalah mayatku. Cheo Feng, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bawa wanita ini keluar. Interogasi dia sampai ketahuan siapa dalangnya. Baik, dan lagi, sebarkan berita kalau aku ditusuk. Kali ini, aku akan menangkap mereka semua. Baik. Kak, apa kau salah? Orang-orang yang aku kirim ke Jiangcheng. Kau masih mengelak? Kau pikir aku tidak punya bukti untuk datang menuntutmu? Keberanian dari mana untuk mencelakai aku? Apa yang dikatakan kakakmu itu benar? Kau mengirim orang untuk membunuh kakakmu sendiri? Bagaimana kau bisa melakukan hal keji seperti ini? Nyonya tua, 3 bulan yang lalu, kecelakaan pesawat CEO, juga ulah Feng Jingxing. Omong kosong, aku tidak melakukannya. Itu ulah sekretarismu, Su Mingyue. Bukankah itu sama saja dengan kau yang melakukannya? Tanpa perintahmu, dari mana dia mendapatkan keberaniannya? Su Mingyue, apa yang dia katakan itu benar? Maafkan aku, tuan muda kedua. Aku khilaf. Wanita kejam, beraninya kau. Meskipun kau adalah asistenku yang paling cakap, tapi bagaimana kau bisa mencelakai kakakku sendiri? Aku tidak bisa melindungimu lagi, Kak. Aku lalai dalam mendidik bawahanku. Itu, dia mau hidup atau mati, terserah padamu. Dramanya sudah selesai, Kak. Kau harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan ini. Benar-benar tidak ada hubungannya. Kau dan Su Mingyue benar-benar hanya atasan dan bawahan. Kau boleh saja membohongi orang lain, tapi tidak denganku. Kalian berdua bersekongkol untuk membunuhku. Sekarang, baik saksi mata maupun bukti fisik sudah kuserahkan ke polisi. Bukan begitu, Kak. Apa yang kau katakan itu tidak benar, kan? Aku ini adik kandungmu, Kak. Kau tidak bisa menangkapku.
Sekarang baru kau memainkan kartu persaudaraan denganku. Apa tidak terlambat? Nenek, selamatkan aku. Nek, tolong bicaralah dengannya untukku. Nek, aku benar-benar tidak mau dipenjara. Nenek, selamatkan aku. Nek, Feng Ersao, kau tidak perlu terlalu khawatir. Kau tidak akan dipenjara terlalu lama. Karena dengan kejahatanmu, cukup untuk menjatuhkan hukuman mati. Tidak disangka-sangka, yang mencoba membunuh Cheo Feng ternyata adalah adik kandung Cheo Feng sendiri. Benar-benar, kita bisa mengenal seseorang dari wajahnya, tapi tidak dengan hatinya. Andaikan orang tua Cheo Feng masih ada, pasti mereka akan sangat sedih. Feng Ersao pasti sudah dirusak oleh siluman rubah itu. Seingat saya dulu, Feng Ersao dan Cheo Feng hubungannya sangat baik. Benar, saya juga tidak percaya Feng Ersao adalah orang seperti itu. Benar-benar keluarga yang malang. Xiao Xing, nenek tidak bisa membantumu. Kau dan kakakmu sama-sama cucu kesayangan nenek. Jika nenek membelamu, nenek akan merasa bersalah pada kakakmu. Orang-orang bawa Feng Jingxing dan Su Mingyue pergi. Tuan muda kedua, jangan, nenek, selamatkan aku, kakak, jangan. Nenek, jika nenek merasa tidak enak badan, aku akan mengantarmu kembali ke kamar untuk beristirahat. Xiao Jiu, adikmu telah melakukan kesalahan besar. Hati nenek sangat sakit melihatmu masih hidup. Nenek sangat bahagia. Segala kesalahan, semuanya salah nenek. Nenek, kesalahan yang dilakukan Feng Jingxing tidak ada hubungannya dengan nenek. Setiap orang yang berbuat salah harus menanggung akibat dari kesalahannya. Xiao Jiu, dia benar-benar istrimu? Iya. Selama aku hilang ingatan, aku sangat berterima kasih padanya karena telah menampungku. Nenek. Selanjutnya, aku akan. Kakak Jiu Cheng, aku tahu kau pasti masih hidup. Song Yurou, kenapa kau di sini? Kau bilang kau sakit jantung. Apa kau baik-baik saja? Sudah tidak sakit, sebenarnya. Kepalaku agak pusing. Kalau begitu, aku antar kau ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku ingin bersamamu. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Kepala tiba-tiba tidak terasa sakit lagi. Ayo pergi. Nenek tidak akan benar-benar mengizinkan menikah dengan Mu Qiansui itu, kan? Latar belakang keluarganya biasa saja. Sama sekali tidak pantas untuk kakak Jiu Cheng. Xiao Rou, urusan Xiao Jiu, nenek juga tidak bisa memutuskan sendiri. Nenek, wanita itu pasti mengincar uang. Baru mau bersama kakak Jiu Cheng. Orang seperti dia, berada di sisi kakak Jiu Cheng. Apa nenek tidak khawatir? Wanita itu, bagaimana jika suatu saat nanti, demi uang, dia melakukan sesuatu yang menyakiti kakak Jiu Cheng? Saat itu sudah terlambat untuk menyesal. Xiao Rou, apa yang kau katakan ada benarnya. Nanti, aku akan bicara baik-baik dengan Jiu Cheng. Pengemis itu, ternyata benar-benar Cheo Feng Group. Feng Jiu Cheng, pengemis itu, benar-benar Feng Jiu Cheng, orang terkaya di negeri ini. Benar, ayah, dan cek 100 juta yang dia berikan kepada kita juga asli. Cek itu, bukankah sudah kau sobek? Iya, ayah. Saat itu, bukankah kita semua mengira cek itu palsu? Makanya, saat itu juga aku merobeknya. Kau bodoh sekali. Meskipun cek itu palsu, kamu tidak perlu merobeknya. Astaga, ayah, saat itu, bukankah kita semua berpikir dia itu penipu? Bukankah kamu juga memarahinya saat itu? Aku memarahinya? Apakah aku memarahinya dengan kasar? Hah, kamu saat itu bilang dia pengemis. Bilang dia kodok yang ingin menikahi angsa dan menyuruhnya pergi. Aduh. Lalu bagaimana sekarang? Bagaimana kalau dia dendam? Lalu cek 100 juta yang kita robek itu. Cek 100 juta itu, bisakah kita mencairkannya? Aduh, aku dengar dia bahkan secara pribadi memasukkan adik kandungnya sendiri ke penjara. Kurasa dia tidak akan mencairkannya untuk kita. Habislah kita. Ada apa? Ada apa ini, ibu? Pengemis yang kakak pungut itu adalah Cheo Feng Group, Feng Jiu Cheng. Apa? Pria cantik itu, dia adalah orang terkaya di Tiongkok. Feng Jiu Cheng? Benar. Lalu cek 100 juta yang dia berikan sebelumnya itu juga asli, tapi sudah dirobek Hao Tian. Dasar bocah sialan. Kenapa kalian semua memukuliku? Kalian memukuliku. Cek itu tidak akan kembali. Kalau tidak kamu, siapa lagi yang harus dipukul? Aku bunuh kau, sayang. Bagaimana kalau kita pergi ke Kyoto, meminta maaf langsung padanya, lalu meminta kembali uang maharnya? Baik.
menstruasiku belum datang. Jangan-jangan aku hamil? Nenek, kenapa nenek datang sepagi ini? Pagi apanya? Lihat dirimu, pakaianmu berantakan, pemalas. Aku akan ganti baju sekarang. Tunggu, mumpung Xiao Jiu belum bangun. Aku ada yang mau kubicarakan denganmu. Kemari. Kau lihat dokter ini, kan? Dia ini yang kubawa ke sini, khusus untuk merawat Xiao Jiu. Keluarga Feng kami adalah keluarga terkaya di Tiongkok, memiliki aset miliaran dolar. Meskipun kau terus-menerus mengatakan kau dan Xiao Jiu bersama, bukan karena uangnya, tetapi siapa yang akan percaya? Nenek, nenek masih tidak percaya padaku? Bukannya nenek mau memisahkan kalian? Kau juga sudah melihatnya. Bahkan adik kandung Xiao Jiu sendiri masih bisa demi uang mencoba merenggut nyawanya. Siapa yang tahu di masa depan kau juga akan karena uang melukai Xiao Jiu atau tidak? Nenek, aku ini ada 10 juta yuan. Uang ini cukup untukmu hidup. Aku sudah tua dan punya banyak penyakit. Tidak punya energi untuk berdebat denganmu. Sebaiknya kau menerima uang ini dan meninggalkan Xiao Jiu. Nenek, apa kau melihat Qian Sui? Xiao Jiu, kau sudah bangun. Lihat, aku membawa seorang dokter ke sini, khusus untuk merawatmu. Mulai sekarang, biarkan dia merawat tubuhmu dengan baik. Jangan sampai terjadi kecelakaan apapun lagi. Nenek, aku tanya, apa kau melihat Qian Sui? Jiu Cheng, bagaimana bisa kau karena seorang wanita marah besar pada nenek seperti ini? Maafkan aku, nenek, aku tidak sengaja marah padamu. Hanya saja Qian Sui menghilang. Aku sedang terburu-buru mencarinya. Tubuhmu sekarang masih sangat lemah. Kau mau mencarinya kemana? Tadi malam kita masih baik-baik saja. Bagaimana mungkin hari ini dia tiba-tiba menghilang? Tidak bisa, aku takut dia dalam bahaya. Aku harus mencarinya. Dia tidak dalam bahaya. Orang tuanya datang ke Kyoto. Dia pergi menemui orang tuanya. Bagaimana nenek tahu? Saat aku baru datang tadi, aku mendengarnya sedang menelpon. Nenek, apa nenek tahu di mana orang tuanya? Aku dan orang tuanya ada sedikit kesalahpahaman yang belum terselesaikan. Xiao Jiu, tenanglah sedikit. Mu Qian Sui itu dan kamu tidak sepadan. Kalian sekarang mungkin saling tertarik. Itu semua hanya karena rasa penasaran. Setelah rasa penasaran itu hilang, semua masalah akan muncul. Nenek, meskipun aku tidak bersama Mu Qian Sui, aku tidak akan menikahi Song Yurou. Kau tidak suka Yurou? Ya sudah, jangan menikahinya. Hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Meskipun nenek sudah tua, tapi belum pikun. Nah, makanlah, datang. Kalian ngapain kesini? Lihat apa yang kau katakan. Kau itu putri kami. Tentu saja kami mencarimu. Benar. Sekarang kamu masih tinggal bersama Feng Jiucheng, kan? Kami dengar dia belum sembuh. Jadi aku dan ayahmu berpikir, bagaimanapun juga harus menjenguk calon menantu kita ini, bukan? Kak, cek 100 juta yang dia berikan tempo hari itu, bukankah tidak sengaja kerobek? Bisakah kau meminta dia untuk memberi kita satu lagi? Saat itu, kita tidak tahu identitasnya. Kalau tidak, mana berani aku? Oh, jadi, kalian datang ke sini untuk cek 100 juta itu. Jangan bicara seperti itu. Kau dan Feng Jiucheng berpacaran. Itu juga kebanggaan keluargamu kita, benar. Kita datang untuk mengunjungi calon menantu kita. Itulah tujuan utama kita datang ke sini. Hahaha, ayah, dulu, saat kalian tidak tahu identitas Feng Jiucheng, kalian telah menghinanya bagaimana? Apa kalian lupa? Sekarang dia adalah orang terkaya di Tiongkok. Kalian mulai menjilatnya. Tidakkah kalian merasa malu? Bagaimana kau bicara pada ayahmu seperti itu? Kami membesarkanmu dengan susah payah, berharap kau menikah dengan orang kaya. Menurutmu, apa itu salah? Hah, benar. Kalian tidak pernah salah. Tapi, aku harus mengecewakan kalian. Aku dan Feng Jiucheng sudah putus. Kalian jangan mencarinya lagi, apalagi menemuinya untuk meminta uang. Putus? Kenapa putus? Bukankah dia tidak memandang rendahmu? Sama seperti kalian yang memandang rendahnya dulu. Keluarganya juga memandang rendahku. Kalian benar-benar putus. Perlukah aku bercanda dengan hal seperti ini? Kalau begitu, pulanglah bersama kami. Aku masih ada urusan yang harus kuurus. Setelah selesai, aku akan pergi. Tadinya kami pikir, kau dan Feng Jiucheng akan berakhir bahagia. Kami juga bisa ikut kecipratan rezeki.
Tapi hasilnya, menimba air dengan keranjang bambu. Sia-sia, senang sia-sia. Kalian makan saja, aku pergi dulu. Menegurmu beberapa patah kata. Kau sudah tidak senang, benar. Bebek yang sudah matang terbang begitu saja, tidak berguna. Dokter, nonamu, selamat, Anda hamil. Dokter, Anda tidak salah, kan? Kadar progesteron Anda sangat tinggi. Pasti tidak salah. Terima kasih. Tidak disangka, aku hamil anak Ajiu. Apa aku harus memberitahu dia kabar ini? Ah, sudahlah, sudahlah. Lebih baik jangan dulu. Neneknya tidak terlalu menyukaiku. Aku tidak bisa membuat Ajiu berada dalam posisi sulit. Meng Han, Qian Sui menghilang. Cepat kirim orang untuk mencarinya. Presiden, kalung yang Anda berikan padanya, bukankah punya fitur pelacakan? Dia tidak memakai kalungnya saat keluar. Kalau begitu, karena Anda tidak bisa menghubunginya, aku juga pasti tidak bisa. Jangan-jangan dia kembali ke Jiangcheng? Kembali ke Jiangcheng? Kalau begitu, aku akan pergi ke Jiangcheng untuk mencarinya. Presiden, meskipun Anda mengejarnya ke Jiangcheng, itu tidak akan ada gunanya. Itu juga tidak akan mengubah prasangka nenek Anda terhadap nonamu. Menurutku, dalam situasi ini, hanya ada satu cara yang bisa membantu Anda menyelesaikan masalah. Cara apa? Lebih baik berpamitan pada Jiu Cheng. Xiao Jiu, kau memanggilku dan Yuro untuk makan bersama. Apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Ya, aku memang sudah memikirkannya matang-matang. Sepertinya Ajiu sudah memutuskan untuk bersama Song Yuro. Baguslah, mulai sekarang, dia akan berjalan di jalannya sendiri. Dan aku akan berjalan di jembatan kayu gelondonganku sendiri. Mu Qian Sui, kenapa kau datang ke sini? Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ajiu. Selamat tinggal? Kau benar-benar wanita licik. Untuk mengucapkan selamat tinggal, kau harus datang ke rumah. Tidak bisakah kau mengatakannya lewat telepon? Kelihatan kau tidak rela meninggalkan kakak Jiu Cheng. Aku sudah membeli tiket kereta kembali ke Jiangcheng malam ini. Tenang saja, kedatanganku kali ini hanya untuk berpamitan. Baguslah kalau kau mengerti, karena kau sudah membeli tiket. Kami tidak akan menahanmu untuk makan malam. Xiao Sui, kau mau kembali ke Jiangcheng? Kenapa tidak membicarakannya denganku? Ajiu, menurutku, statusmu saat ini, kita berdua mungkin tidak terlalu cocok. Apakah hanya karena aku kaya? Aku pantas dicampakkan? Bukan itu maksudku. Sudahlah, kita jangan bertengkar lagi. Ayo, makan. Tapi aku sudah menunggumu untuk makan. Nenek, aku harus jujur padamu. Berhenti. Nenek sudah tua, dan kesehatannya tidak baik. Dia punya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Sebelum kau jujur, sebaiknya pikirkan baik-baik, apakah aku bisa menerimanya. Aku tidak bisa berpisah dengan Mu Qian Sui. Aku tidak bisa membiarkan anaknya lahir tanpa ayah. Apa katamu? Bagaimana Ajiu tahu aku hamil? Aku tidak memberitahunya. Kakak Jiu Cheng, kau bilang wanita ini hamil anakmu? Kau yakin dia mengandung anakmu? Bukan anakku. Masa ia anak orang lain? Presiden, meskipun Anda mengejarnya ke Jiangcheng, itu tidak akan ada gunanya. Itu juga tidak akan mengubah prasangka nenek Anda terhadap nonamu. Menurutku, dalam situasi ini, hanya ada satu cara yang bisa membantu Anda menyelesaikan masalah. Cara apa? Jika nonamu hamil anak Anda, nenek Anda tentu saja tidak akan mempersulit nonamu lagi. Meskipun cara ini agak rendah, tapi sangat efektif untuk orang tua. Kenapa Anda tidak mencobanya? Meskipun Xiao Sui sekarang belum hamil anakku, tapi aku sudah yakin padanya. Mu Qian Sui, apakah kau benar-benar hamil anak Xiao Jiuku? Xiao Sui pemalu, jadi dia malu untuk memberitahumu. Dasar bocah nakal, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kami juga baru saja mengetahui kabar ini. Jadi, aku semakin tidak bisa membiarkan Xiao Sui meninggalkanku. Tentu saja dia tidak boleh pergi. Dia sudah hamil. Xiao Sui, kau hamil? Makan yang banyak. Ya, terima kasih, Nenek. Xiao Sui, ada apa? Dasar bocah bodoh. Xiao Sui sedang mengalami morning sickness. Sepertinya dia benar-benar hamil. Xiao Sui hanya berakting untuk membantuku. Jadi dia melakukan semuanya dengan totalitas. Kalau tidak bisa makan daging, kita makan sayur saja. Keterlaluan. Sudah hamil, masih memanggilku ke sini untuk apa? Menindas. Xiao Sui, tiketnya sudah dikembalikan? Jiu Cheng,
Kau bilang pada nenek kalau aku hamil. Soal itu, maaf. Hari ini aku tidak bisa menghubungimu seharian. Jadi, aku mengarang cerita ini untuk membohongi nenek. Ternyata Ajio tidak tahu kalau aku hamil. Neneknya punya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Jadi aku hanya bisa menggunakan kebohongan putih ini agar dia tidak menghalangi kita untuk bersama. Ajio. Tapi, jika aku tidak bisa hamil, maka kebohongan ini akan mudah terbongkar. Kau selalu bersamaku, masih khawatir tidak bisa hamil? Kau curiga padaku? Tidak. Aku tidak membohongimu. Sudahlah, Xiao Sui, selama kau di sisiku, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu, apalagi membiarkanmu meninggalkanku. Kalau begitu, aku akan terus menempel padamu. Aku sangat menginginkannya. Ajio, orang tuaku datang hari ini. Aku dengar dari nenek. Di mana mereka? Kesalahpahaman terakhir kali belum dijelaskan dengan baik. Mereka pasti sudah tahu identitasmu. Kalau tidak, mereka tidak akan datang menemuiku lagi. Mereka, lihat betapa cemasnya kau, pasti datang untuk meminta uang. Aku beri mereka. Jangan berikan orang-orang rakus seperti mereka. Apalagi mereka dulu sudah sangat jahat padamu. Kalau aku jadi kamu, aku pasti tidak akan tahan. Xiao Suiku yang baik hati, mereka adalah orang tua kandungmu. Jadi, meskipun aku sangat membenci mereka, aku tidak akan mempermasalahkan mereka. Mereka hanya ingin sedikit uang. Aku akan memberikannya kepada mereka. Tapi kau tidak boleh memberikannya terlalu mudah. Kalau tidak, mereka akan terus-menerus meminta. Lalu bagaimana? Aku tidak mau melihat situasi seperti ini. Lalu menurutmu bagaimana? Biar kupikirkan dulu. Beritahu aku kalau kau sudah memikirkan solusinya. Aku akan menuruti kata-katamu. Maukah kau menikah denganku? Tentu saja aku mau. Apapun yang kau katakan, aku akan mendengarkanmu. Meskipun sekarang kau adalah Feng Jiucheng, orang kaya yang tak terjangkau. Feng Jiucheng, orang terkaya di Tiongkok. Tapi di hatiku, kau akan selalu menjadi Ajiuku. Aku akan selalu menjadi Ajiu milikmu seorang. Jiucheng, aku tahu, kau bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Waktu itu, kalau putriku tidak membawamu pulang, mungkin kau tidak akan bisa memulihkan ingatanmu semulus ini. Xiao Sui adalah penyelamatmu. Xiao Sui memang penyelamatku. Jadi, aku memanggil kalian ke sini hari ini juga untuk membicarakan pernikahan aku dan Xiao Sui. Jiucheng, kalau kau menikahi Xiao Sui, aku sangat setuju. Xiao Sui bisa menikah dengan orang hebat sepertimu. Itu adalah keberuntungannya, dan juga keberuntungan keluargamu kita. Hahaha. Benar, Jiucheng, dulu kami kepadamu banyak melakukan kesalahan. Kamu jangan mempermasalahkan kami. Lagi pula, kami juga takut Xiao Sui menikah denganmu dan menderita bersamamu. Kami tidak punya niat buruk lainnya. Paman, Bibi, aku tidak menyalahkan kalian. Kakak ipar. Lalu, mahar ini, apa kau masih akan memberikannya? Aku, Feng Jiucheng, selalu menepati janjiku. Kalian mau berapa? Katakan saja. Kalau begitu, kami mau berapa? Kau akan memberikannya. Jangan terlalu serakah. Uang Jiucheng itu bukan datang karena angin. Sebelumnya, Jiucheng pernah bilang akan memberi kita 100 juta yuan. Kalau begitu, 100 juta yuan saja. 100 juta yuan sudah cukup. Lebih dari itu kami tidak mau. Haha, betul. Benar. Kami hanya butuh 100 juta yuan. 100 juta yuan. Apa maksudmu hanya butuh 100 juta yuan? 100 juta yuan masih kurang. Kak, kamu bahkan belum menikah dengan keluarga Feng. Sudah mulai menghemat uang untuk keluarga Feng. Benar, Xiao Sui. Ini urusan orang dewasa. Kamu jangan ikut campur. Keluarga Feng memiliki bisnis yang sangat besar. Jika mas kawinnya sedikit, nanti kalau tersebar keluar, akan mencoreng muka keluarga Feng. Akan tercemar. Benar, keluarga Feng ini merupakan keluarga terkaya di negeri ini. Jika 100 juta mahar saja tidak ingin diberikan, pasti akan menjadi bahan tertawaan. 100 juta saja, sungguh tidak kumasukkan ke dalam hati. Namun, dapat atau tidaknya mendapatkan 100 juta ini, tergantung pada kemampuan kalian. Maksudnya apa? Memberikan mahar ya berikan saja. Masih perlu melihat kemampuan apa lagi? Feng Jiucheng, kamu tidak akan menyangkalnya, kan? Ayah, ibu, kalian menginginkan mahar. Dan Jiucheng juga telah setuju untuk memberikannya. Namun, kami punya satu syarat.
Ambil kotak lotere. Kamu ingin kami ikut lotere? Dapat berapa? Diberikan segitu? Tebak sekali. Di dalam kotak ini paling banyak 100 juta dan paling sedikit adalah 0. Mendapat apa? Tergantung keberuntungan kalian. Xiao Sui, ide ini pasti kamu yang memikirkannya, kan? Feng Jiucheng sangat kaya. Dia pasti tidak akan merencanakan tipuan seperti ini untuk mempersulit kita. Jiucheng telah memaafkan kalian, tapi aku tidak. Bagaimana kalian memperlakukan Jiucheng di masa lalu? Aku mengingatnya dengan jelas. Jika aku adalah dia, aku tidak akan datang ke sini hari ini. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Undian ya undian. Setidaknya masih ada kesempatan. Aku juga percaya keluarga Feng tidak akan membiarkan kita pulang dengan tangan kosong. Aku tidak akan mengambilnya. Harus mengambilnya, kamu ambil. Kalau tidak, biar aku saja. Xiao Sui, kita bertiga, bisakah masing-masing mengambil 1 kali? Hanya 1 kali saja. Kalian hanya menikahkan 1 putri. Mengambil 3 kali, ini tidak sesuai aturan. Nak, kamu ambil saja. Aku juga tidak meminta apa-apa. Kamu dapat berapa? 100 juta? 50 juta juga lumayanlah. Xiao Sui, makan yuk. Ah Jiu, sebentar lagi ulang tahunmu. Mau hadiah apa? Apapun yang kamu berikan, aku akan menyukainya. Bodoh. Bocah bau ini, kenapa kamu mengambilnya? Kenapa kamu sial sekali? Seandainya aku tahu, aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Aduh, tanganmu yang sial. Ingat untuk memberikan uangnya pada ayahku nanti. Aku akan mentransfernya ke ayahmu sekarang. Selesai. Silakan dilihat. Oh iya, bagaimana dengan Feng Jingxing? Sudah sejauh mana penanganannya? Dia dan Su Mingyu pada dasarnya sudah dipastikan hukuman mati. 2 kali mengirim orang untuk membunuhmu. Mati pun tidak sia-sia. Oh iya. Bagaimana dengan pernikahan saya dan Xiao Sui? Bagaimana? Persiapannya sudah hampir selesai. Dijamin akan memberikan Anda dan nonamu pernikahan yang sempurna. Hei, Feng Zong, apakah kalian sengaja memilih hari ulang tahunmu untuk mengadakan pernikahan? Sebenarnya, tidak disengaja. Utamanya, aku ingin segera menikahi Xiao Sui. Takut nanti ada halangan. Oh iya, C.O. Bagaimana dengan media? Sudah diberitahu semuanya. Pada hari pernikahanmu akan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Aku benar-benar setiap hari iri pada Qian Sui hanya dengan mengambil pengemis di pinggir jalan. Dia adalah orang terkaya di negara ini. Aduh, Wakil Presiden Huo. Hal baik seperti ini bahkan jika diberikan kepadamu, kamu tidak akan bisa menerimanya. Lagi pula, kamu punya OCD, tidak akan membiarkan pengemis mendekatimu. Meng Han. Apakah Cheo Feng baru-baru ini terlalu lama melakukan perjalanan bisnis dan tidak terlalu mengawasimu? Jadi kamu nakal lagi, Wakil Presiden Huo. Sepertinya kamu gemukan lagi ya. Bagaimana kalau beberapa hari ini kamu kontrol makanmu? Aku takut nanti kamu tidak muat pakai jas pendamping pengantin pria. Wakil Presiden Huo. Nakal lagi. Meng Han. Selama ini aku tidak di kantor. Kamu sudah bekerja keras. CEO, aku tidak lelah. Sekarang kamu sudah kembali. Tidak akan ada lagi yang berani mengganggu Kai Feng Group lagi. Setelah aku menikahi Xiao Sui, aku mungkin akan membawanya berbulan madu. Jika ada yang tidak kamu mengerti, bicarakan saja dengan Vincent. Nona Song, kali ini kamu memanggilku ke sini. Ada perlu apa? Mu Qian Sui sudah beberapa hari tidak bertemu. Auranya sudah berbeda. Benar-benar seperti akan menikah dengan keluarga kaya. Benar-benar puas dan bangga. Nona Song, kamu tidak perlu karena pernikahan saya dan Jiu Cheng dan menjadi sedih. Bahkan tanpa aku, Jiu Cheng, dia tidak akan menikahimu. Apakah Feng Jiu Cheng mengatakan itu padamu? Pada hari kecelakaan pesawat Jiu Cheng, sebenarnya adalah untuk menghindari kencan buta denganmu. Kata-katamu sangat menyakitkan. Bahkan jika Feng Jiu Cheng bukan untuk menghindari kencan buta denganku, dia tetap akan mengalami kecelakaan. Adik laki-lakinya ingin membunuhnya. Apa hubungannya denganku? Nona Song, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin memberitahumu. Tidak perlu untuk marah pada pria yang tidak mencintaimu. Apa yang kamu tahu? Bagaimana mungkin aku bersedih hati karena seorang pria? Yang membuatku sedih adalah aku tidak bisa menjadi Nyonya Feng. Keluargamu dan keluarga Feng setara. Keluargamu pasti sangat kaya. Keluargaku memang kaya, tapi itu bukan uangku. Aku punya 2 adik laki-laki. Semua yang ada di keluargaku adalah milik kedua adik laki-lakiku.
Aku juga punya adik laki-laki. Lalu apa yang kamu sarankan padaku? Aku membencimu. Jika bukan karenamu, mungkin aku masih punya sedikit harapan. Jika membenciku bisa membuatmu merasa lebih baik, silakan saja. Lagi pula itu tidak akan berpengaruh apapun padaku. Anda ingin minum apa, Nona? Jus jeruk. Wu Qiansui, dengan hubungan nenekku dan nenek Feng Jiucheng, selama Feng Jiucheng tidak menemukan cinta sejati, kemungkinan besar dia akan menikah denganku karena keadaan. Tapi Jiucheng bukan orang yang akan berkompromi. Kamu baru mengenal Feng Jiucheng beberapa hari, seolah-olah kamu sangat mengenalnya. Memang benar aku belum lama mengenalnya. Mungkin benar seperti yang kamu katakan. Jiucheng akan berada di bawah tekanan dan menikah denganmu. Memang ada kemungkinan itu adalah karena kemunculanmu yang menghancurkan kemungkinan itu. Kamu bilang aku tidak boleh membencimu. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk mengubah hidupku. Di dunia ini, apakah hanya ada Feng Jiucheng, pria kaya? Tentu saja ada, tapi pria kaya lainnya, entah tidak sekaya Feng Jiucheng. Jus jeruk Anda, Nona. Terima kasih. Jika kamu tidak hamil, anak dari Kak Jiucheng tidak akan pernah menikahimu, karena kamu menggunakan anak itu untuk mengancam Kak Jiucheng agar menikah. Maka aku akan menyingkirkan anakmu, Nona Song. Apakah ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Aku hanya melihat kulitmu sangat bagus. Tidak terlihat seperti memakai riasan. Jadi aku tidak bisa membedakan apakah kamu memakai riasan atau tidak. Aku memakai sedikit primer. Oh, kulitmu sangat bagus. Minum jus jerukmu. Halo, Bibi Zhang, ada apa? Nyonya, orang dari toko gaun pengantin baru saja mengantarkan gaun pengantin. Katanya yang Anda pesan sebelumnya. Oh, baiklah, aku segera kembali. Nona Song, maaf ya, ada urusan mendadak di rumah. Aku harus pergi dulu. Oh, baiklah, pergilah. Nona Song, maaf, aku dan Jiucheng telah menyebabkan banyak masalah bagimu. Semoga kamu dapat menemukan seseorang yang mencintaimu. Berhentilah berpura-pura, pergi sana. Nyonya Feng, gaun pengantin Anda sudah tiba. Apakah Anda ingin mencobanya sekarang? Jika ukurannya tidak pas, kami bisa langsung memperbaikinya. Baiklah, ayo kita coba. Ayo kita ganti di kamar. Di sini. Silakan minum. Terima kasih. Nyonya, rumah Anda sangat cantik. Terlihat lebih berkelas daripada di foto. Ya, tuan rumah sangat mencintainya. Melihat mereka berdua begitu mesra, kami sebagai pelayan juga ikut senang. Oh, Nyonya Feng, Anda sangat cantik mengenakan gaun pengantin. Jika Tuan Feng melihatnya, pasti akan terpikat oleh Anda. Nyonya, ada apa? Apakah perut Anda sakit? Bibi Zhang, perutku tiba-tiba sakit sekali. Apakah anakku baik-baik saja? Nyonya, jangan menakutiku. Cepat panggil ambulans. Darah. Nyonya Feng, Anda mimisan. Aku akan segera memanggil ambulans. Nyonya, aku akan menelepon Tuan. Halo, Bibi Zhang, ada apa? Tuan, cepat kembali. Nyonya kenapa-napa? Pak Feng, ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Tidak bisa, istriku kecelakaan. Aku harus segera ke rumah sakit. Bukankah Mu Qiansui sedang istirahat di rumah? Menunggu pernikahan, bermain-main di rumah, sampai bisa terjadi masalah. Hebat sekali. Dokter, ada apa dengan istri saya? Kenapa kamu hanya peduli dengan istrimu dan tidak peduli dengan anakmu? Anak? Aku tidak punya anak. Istrimu hamil. Kamu tidak tahu, hamil. Sejak kapan? Bagaimana keadaannya? Kamu ini suami, benar-benar tidak kompeten. Pantas saja anakmu dianiaya. Lalu bagaimana dengan istriku? Apakah istriku baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia hanya salah minum obat aborsi. Namun, apakah bayinya bisa diselamatkan atau tidak? Harus dirawat di rumah sakit untuk observasi lebih lanjut. Terima kasih, dok. Xiao Sui, Jiu, aku hampir membunuh anak kita. Dokter bilang kamu hamil dan minum obat aborsi. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya aku sudah hamil sejak setengah bulan yang lalu. Aku selalu ingin menunggu hari ulang tahunmu untuk memberitahumu. Kamu ingin memberiku kejutan. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Hari ini, Song Yuru mengajakku bertemu. Kami pergi ke restoran. Aku tidak makan apapun, hanya minum jus jeruk.
Aku curiga, dia sangat berani mencelakai anak kita. Tapi ini hanya dugaanku. Aku juga tidak bisa memastikan. Apakah jus jeruk itu yang bermasalah? Tidak apa-apa, Xiao Sui. Kamu, fokuslah untuk memulihkan kesehatanmu dulu. Aku akan menyelidiki masalah ini. Aduh. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Yuru itu kelihatannya lemah lembut. Bagaimana mungkin dia tega berbuat seperti itu? Nenek, aku tidak akan bercanda tentang hal seperti ini. Song Yuru terlalu kejam. Aku tidak akan melepaskannya. Tuan, makan malam sudah siap. Terima kasih. Nenek, aku akan pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan makanan untuk Xiao Sui. Malam ini aku mungkin tidak akan menginap di sini. Cepat pergi sana. Jaga dia baik-baik. Semoga bayinya baik-baik saja. Aku pergi. Ayah, Ibu. Kenapa kalian datang? Tadi malam, Jiu Cheng menelepon kami, mengatakan bahwa kamu hamil dan dirawat di rumah sakit. Aku dan ayahmu, saking senangnya sampai tidak bisa tidur semalaman. Maka dari itu, begitu matahari terbit, kami berdua langsung bergegas datang ke sini. Kenapa dia menceritakan semuanya padamu? Apa yang kamu katakan? Kamu adalah putri kami. Kamu hamil. Ini adalah kabar gembira bagi keluarga kita. Tentu saja harus memberitahu kami. Betul, Xiao Sui. Kamu benar-benar membanggakan. Pernikahannya saja belum dilangsungkan. Kamu sudah hamil anak Jiu Cheng. Mau laki-laki atau perempuan, anak pertama pasti akan dimanja. Keluargamu kita juga bisa kecipratan rezeki, kan? Oh ya, Xiao Sui, bisakah kamu membicarakannya dengan Feng Jiu Cheng soal uang mahar ini, untuk menambahkannya sedikit untuk kami? 250 yuan ini terlalu sedikit. Ayah, Ibu, bukankah Ah Jiu sudah memberitahumu? Anakku dan dia mungkin tidak bisa diselamatkan. Apa? Bagaimana bisa tidak diselamatkan? Ilmu kedokteran sekarang sudah sangat maju. Kalian berdua juga masih muda. Pasti tidak akan ada masalah. Xiao Sui, bayi kita sudah punya detak jantung. Dokter bilang bayinya sudah bisa diselamatkan. Benarkah? Lihat kan, aku benar. Pasti bisa diselamatkan. Benar, kan? Jiu Cheng, mulai sekarang kamu harus merawat Xiao Sui dengan baik. Bagaimanapun juga, bayi yang dikandungnya adalah darah daging keluarga Feng. Kalian berdua tenang saja, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Lalu bagaimana dengan masalah mahar? Kita bicara di luar. Xiao Sui, aku tahu aku dan ayahmu agak materialistis. Tapi, kami juga tidak mematok harga yang tidak masuk akal. Kami menentukannya berdasarkan kondisi keuangan orang yang kamu pilih. Untuk menentukannya, Ibu, aku sedikit lelah. Kamu pulang duluan saja. Ya sudah. Kamu istirahat yang cukup ya. Aku pergi dulu ya. Kamu harus memegang erat-erat kaki Feng Jiu Cheng. Aku pergi dulu ya. Pengantin pria, bersediakah Anda menikahi Mu Qiansui, menjadikannya istrimu? Saya bersedia. Pengantin wanita, bersediakah Anda menikah dengan Feng Jiu Cheng, menjadikannya suamimu? Saya bersedia. Sekarang, pengantin pria dipersilakan mencium pengantin wanita.